Seri 12 Bukek Xiansu. Kisah para pendekar Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 11. Cepat bukan main sang putri bergerak di antara mereka, merobohkan mereka dengan tamparan atau tendangan. Sang putri ingin sekali segera membebaskan putrinya yang menurut Cheng Liong ditawan di dalam kamar bawah tanah di belakang gedung perwira Brahmani yang ternyata adalah mata-mata Nepal itu. Akan tetapi, setelah para penjaga itu berantakan dan sebagian besar melarikan diri tidak berani lagi melawan sang putri yang memiliki gerakan cepat seperti pandai menghilang itu, dan Shanti Dewi berhasil memasuki gedung, ia tidak dapat menemukan lagi putrinya. Kamar tahanan itu telah kosong dan para penjaganya masih menggeletak tak sadar di luar kamar. Dan Cheng Liong pun tidak nampak di situ. Sang putri pun tahu bahwa anaknya sudah diajak lari keluar gedung oleh murid Pang Xinshi, maka ia pun cepat pergi meninggalkan gedung itu untuk membantu suaminya yang sedang mempersiapkan pasukan untuk menghajar kaum pemberontak yang berkumpul di markas Panglima Ramrohan. Tentu saja para pemberontak yang sudah berkumpul di markas pasukan yang dipimpin oleh Panglima Ramrohan terkejut sekali ketika tiba-tiba terdengar bunyi trompet dan tambur dan nampak obor mengepung markas itu. Ternyata tempat mereka itu telah dikepung oleh pasukan kerajaan yang dipimpin sendiri oleh Pangeran Wan Tek Hoat. Melalui seorang penantang yang berteriak lantang melalui corong, Wan Tek Hoat memerintahkan para pemberontak untuk menyerahkan diri tanpa melawan. Ramrohan, Brahmani, persekutuan kalian telah diketahui. Tempat ini telah terkepung. Menyerahlah tanpa perlawanan atau tempat ini akan dihancurkan. Tentu saja mereka yang berada di dalam markas itu menjadi kaget dan bingung. Ah, tentu ada yang membocorkan rahasia kita, kata Pang Xinshi. Tentu ada pengkhianat di antara kita. Dan aku tahu siapa pengkhianatnya, bentak Brahmani dengan penuh geram, matanya menatap tajam wajah Pang Xinshi. Siapa? Siapa pengkhianatnya? Tanya semua orang yang berada di situ. Siapa lagi kalau bukan setan kecil Cheng Liong itu, kata Brahmani. Hanya dia seorang yang tahu secara terperinci. Dan hanya dia yang pada saat ini berkeliaran di luar markas untuk menjaga tawanan itu. Siapa lagi kalau bukan dia yang mengkhianati kita? Jangan menuduh sembarangan, bentak Pang Xinshi. Apa buktinya bahwa muridku yang berkhianat? Buktinya memang belum ada, akan tetapi dengan sedikit akal dapat kita ketahui. Siapa lagi yang dekat dengan Pangeran Wan kalau bukan muridmu? Dan dia seoranglah yang tahu akan semua rencana kita. Aku berani bertaruh potong leher bahwa setan kecil itulah yang mengkhianati kita, bentak Brahmani marah. Awas, jaga mulutmu atau aku sendiri yang akan mematahkan batang lehermu. Kini Pang Xinshi berubah sikap Hek Ih Moong yang marah mendengar muridnya dituduh sebagai pengkhianat dan kemarahannya ini bangkit karena dia sendiri pun mulai menaruh curiga kepada Cheng Liong, suatu hal yang benar-benar menyakitkan hatinya. Sudahlah. Tidak perlu dalam keadaan seperti ini kita ribut dan bertengkar sendiri, kata Panglima Ramrohan. Lebih baik mari cepat membantuku mengatur pasukan untuk menerjang keluar dan mencoba untuk melanjutkan siasat kita, menghantam pasukan kerajaan untuk membuat kacau dari dalam. Karena keadaan sudah mendesak, mereka semua tidak berbantahan lagi dan mereka pun memimpin pasukan menyerbu keluar. Terjadilah pertempuran yang berat sebelah karena pasukan di bawah pimpinan Panglima Ramrohan itu hanya melawan setengah hati saja setelah melihat bahwa mereka terkepung, apalagi mendengar bahwa yang memimpin pasukan musuh adalah Pangeran Wan Tek Hoat yang mereka takuti. Memang terjadi pertempuran sengit antara pasukan pemerintah dengan pasukan pilihan yang memang sudah dipersiapkan oleh Panglima Ramrohan dan perwira Brahmani selama ini, pasukan yang memang sudah bertekad untuk memberontak. Akan tetapi setelah berkelahi setengah malam, pada saat matahari mulai mengusir kegelapan malam, pasukan inti ini pun sudah sebagian besar roboh dan pasukan lainnya menjadi semakin jerih. Ada yang melarikan diri, banyak pula yang melempar senjata menyerah. Hanya di sana-sini, di sekitar markas itu masih terjadi perkelahian, di antara para perwira kerajaan yang mengepung Hek Ih Moong yang mengamuk. Tidak ada seorang pun yang kuat menghadapi Raja Iblis ini yang sudah mengamuk dan merobohkan banyak sekali prajurit dan perwira hutan. Kini, Iblis ini memperlihatkan diri yang sebenarnya. Dengan tangan kanan memegang sebatang tombak longgepang dan tangan kiri memegang kipas merahnya, sepak terjangnya menggiriskan sekali sehingga tidak ada prajurit hutan berani mendekatinya lagi.
Padahal, Panglima Ramrohan dan perwira Brahmani sudah sejak tadi tertawan dan luka-luka oleh pengeroyokan para perwira Bhutan. Ketika Wan Tek Hoat mendengar laporan bahwa Pang Xin Shi mengamuk hebat dan tidak ada orang berani mendekatinya, dia sendiri lalu mendatangi tempat itu diikuti oleh istrinya dan terkejutlah pendekar ini ketika menyaksikan kehebatan sepak terjang iblis itu. Melihat sepasang senjata itu, teringatlah Tek Hoat akan tokoh besar kaum sesat Hek Ih Moong dan sadarlah dia bahwa Pang Xin Shi yang lemah lembut itu ternyata adalah penyamaran seorang tokoh besar kaum sesat yang amat keji dan terkenal, yaitu Hek Ih Moong. Hek Ih Moong, kiranya engkaukah ini, bentaknya sambil meloncat dekat, diikuti oleh Putri Shanti Dewi yang kini bersenjatakan sebatang pedang. Hek Ih Moong tertawa bergelak. Hahaha. Si jari maut, katakanlah bahwa usahaku di Bhutan gagal, akan tetapi jangan harap akan dapat merobohkan aku dengan mudah. Marahlah Tek Hoat. Sudah lama pedang Cui Bengkiam tidak pernah dipergunakannya dalam perkelahian. Pedang Cui Bengkiam, pencabut nyawa, yang kini dilolos dari sarungnya mengeluarkan hawa yang menyeramkan dan sinarnya membuat orang banyak terpaksa melangkah mundur dengan gentar. Pedang ini merupakan pedang peninggalan Cui Beng Koaiong, Raja Iblis dari Pulau Neraka yang diwarisi oleh Tek Hoat. Hek Ih Moong, engkau berani mengacau Bhutan, berarti engkau sudah bosan hidup, sambil mengeluarkan lengkingan panjang yang menyeramkan Tek Hoat menyerang dengan pedangnya. Pedang Cui Bengkiam menyambar dahsyat dan nampak sinar berkilauan ketika pedang itu menyambar dengan amat cepat dan kuatnya. Cering! Cering! Terang! Bunga api berpijar menyilaukan mata dan kedua pihak cepat memeriksa senjata mereka masing-masing. Ketika pedang Cui Bengkiam bertemu dengan tombak Longgepang, Tek Hoat merasa betapa lengan kanannya tergetar hebat, akan tetapi pedangnya tidak rusak dan sebaliknya, ketika Hek Ih Moong memeriksa tombaknya, ujungnya patah dan dia menjadi marah sekali. Kakek iblis ini maklum bahwa dalam hal tenaga sinkang, dia masih menang sedikit, akan tetapi senjatanya tidak akan mampu menandingi pedang pusaka itu, maka kini sambil mengeluarkan bentakan hebat dia pun menerjang dengan dahsyat, menggerakkan tombaknya dan juga kipasnya. Kipas itu mengeluarkan angin dingin, akan tetapi ketika menyambar dekat, berubah menjadi totokan berbahaya yang dilakukan oleh ujung kipas yang runcing. Tek Hoat cepat mengelak, mengenal serangan yang amat berbahaya itu. Pedangnya juga membalas dengan bacokan yang dapat dielakkan oleh lawan. Saling serang terjadi dan ketika pedang Cui Bengkiam kembali berkelebat, tiba-tiba pedang itu tertahan oleh tombak yang menggunakan tenaga menempel dari samping, tidak berani beradu tajam. Tek Hoat terkejut ketika merasa betapa kuatnya tenaga sedot yang keluar dari senjata lawan, membuat pedangnya seperti menempel pada besi sembrani. Selagi dia mengerahkan tenaga untuk membetot dan menarik kembali pedangnya, tiba-tiba terdengar suara mencicit dan dari mulut kakek itu tersembur uap panas seperti api. Itulah ilmu Tohaweji, hawa api beracun, ilmu baru yang sedang dilatih oleh kakek iblis itu. Bukan main hebatnya serangan ini. Wan Tek Hoat terpaksa menarik kembali pedangnya dan melempar tubuh ke belakang, lalu menggulingkan tubuhnya menjauh karena dia maklum betapa hebatnya uap yang amat panas itu. Melihat suaminya didesak, Shanti Dewi mengeluarkan suara melengking nyaring dan tubuhnya mencelat ke depan. Tahu-tahu pedangnya menusuk ke arah leher Hek Ih Moong dari samping. Kakek itu terkejut sekali, tidak pernah mengira bahwa putri itu dapat bergerak secepat itu, bahkan harus diakuinya bahwa dia sendiri tidak akan mampu menandingi kecepatan yang seperti terbang saja itu. Sukarlah mengikuti gerakan putri itu dengan pandang matanya, maka dia pun hanya mengandalkan ketajaman telinganya saja, menggerakkan gagang tombak Longgepang untuk menangkis sambil miringkan leher karena tusukan itu benar-benar amat cepat. Terang! Tubuh Shanti Dewi terlempar dan hanya dengan ilmu ginkangnya yang hebat putri ini dapat menghindarkan diri tidak sampai terbanting, yakni dengan berjungkir balik membuat poksai, salto, sampai 3 kali. Putri itu terkejut, dan Hek Ih Moong merasa lega. Biarpun sang putri itu memiliki ginkang yang luar biasa hebatnya, namun dalam hal tenaga sinkang, tidaklah sekuat si jari maut, sehingga tidaklah terlalu membahayakan baginya. Akan tetapi, pada saat itu perlawanan pasukan pemberontak telah hancur sama sekali dan tinggal Hek Ih Moong seorang yang melakukan perlawanan. Tentu saja para tokoh Bhutan kini berdatangan membantu Tek Hoat, juga pasukan pilihan Bhutan mengepung kakek itu dengan busur terpentang.
Bagaimanapun juga, Hekih Moong takkan dapat meloloskan diri dari tempat itu, kecuali kalau dia pandai melenyapkan diri atau terbang seperti burung. Kakek itu pun maklum akan hal ini. Akan tetapi dia adalah seorang datuk kaum sesat, maka dia pun tidak mengenal takut. Hanya dia sudah putus asa untuk dapat keluar dari tempat itu dalam keadaan hidup, maka dia pun mengamuk dengan senjatanya, menghadapi pengeroyokan banyak orang. Diam-diam Tek Hoat kagum bukan main. Memang, lawannya ini adalah seorang datuk sesat yang jahat seperti iblis. Akan tetapi harus diakuinya bahwa jarang dia bertemu dengan orang yang memiliki ilmu kepandaian sedemikian hebatnya, juga memiliki kegigihan yang luar biasa. Kalau orang dengan watak dan kepandaian seperti ini disertai pula kesetiaan dan kejujuran, tentu akan dapat menjadi tulang punggung sebuah negara yang boleh diandalkan. Bagaimanapun juga, Hekih Moong yang sakti itu pun hanyalah seorang manusia. Sudah tua pula, usianya sudah 75 tahun, maka daya tahannya tentu saja sudah banyak menurun walaupun kepandaiannya semakin matang. Dan dia dikeroyok oleh banyak sekali orang. Terutama sekali desakan-desakan Tek Hoat dan kecepatan Shanti Dewi membuatnya lelah dan gerakan-gerakannya menjadi semakin lemah. Akan tetapi, hal ini bukan membuatnya gentar, bahkan sebaliknya dia menjadi penasaran dan marah. "Hai Yitit!" Teriakannya disusul gerengan seperti seekor harimau terluka dan tubuhnya membalik, tombak Longgepang dan kipas merahnya bergerak cepat. Terdengar jeritan mengerikan dan dua orang perwira Buhutan roboh tewas seketika. Akan tetapi pada detik itu juga, pedang Cui Bengkiam di tangan Tek Hoat menyambar dan nyaris membabat putus leher kakek itu kalau saja dia tidak cepat melempar tubuh ke belakang dan bergulingan sambil membabatkan tombaknya ke seputar dirinya, membuat para pengeroyok terpaksa mundur. Ketika meloncat bangun lagi, kakek itu mengusap pundaknya yang berdarah. Kiranya pedang Cui Bengkiam masih sempat menyerempet pundaknya, membabat baju dan sebagian kulit dan daging pundaknya ikut terkupas. Marahlah kakek itu, akan tetapi diam-diam dia pun maklum bahwa saat akhirnya sudah dekat. Kedua tangannya sudah mulai gemetar dan napasnya sudah mulai memburu, apalagi pundak yang terkena pedang Cui Bengkiam itu terasa panas dan perih, tanda bahwa racun pada pedang itu amatlah ampuhnya. Melihat ini, Tek Hoat yang merasa kagum itu membentak. "Hekih Moong, apakah engkau masih belum mau menyerah?" Tiba-tiba kakek itu tertawa. "Hahaha. Sekiranya Giam Loong, malaikat maut, sendiri datang, akan kulawan dan aku tidak sudi menyerah, apalagi menghadapi kalian. Siapkan anak panah." Tek Hoat memberi aba-aba dan sepasukan pemanah yang sudah siap dengan anak panah di busur kini menunjukkan ujung anak panah ke arah tubuh Hekih Moong. Akan tetapi, sebelum Tek Hoat mengeluarkan aba-aba terakhir untuk menghujankan anak panah dari jarak dekat kepada kakek itu tiba-tiba terdengar bentakan suara nyaring. "Tahan! Jangan bunuh dia!" Semua orang terkejut. Tek Hoat menoleh dan melihat betapa Cheng Liong datang sambil memegang lengan kiri Hong Bue, wajahnya berubah pucat dan dia pun cepat sekali membentak. "Tahan semua senjata!" Shanti Dewi juga melihat bahwa putrinya telah dipegang oleh Cheng Liong dan tahu apa artinya. Ia menjadi marah dan hendak bergerak meloncat untuk menyelamatkan putrinya, akan tetapi lengannya dipegang oleh suaminya yang berbisik agar ia tenang. "Cheng Liong, apa maksudmu mencegah kami membunuh pengkhianat?" Tek Hoat bertanya dengan suara lantang dan dia mencari kesempatan bagaimana untuk dapat menolong putrinya. Akan tetapi, putrinya berdiri mepet dengan Cheng Liong dan tangan anak laki-laki itu sudah siap untuk mengirim serangan maut, hal ini diketahuinya dari cara anak itu memegang tangannya. Yang amat mengherankan hatinya adalah melihat betapa wajah putrinya itu cerah saja, bahkan agak tersenyum seolah-olah tidak sedang dalam ancaman maut. "Tidak mungkin!" Tek Hoat berseru marah. "Kutukar nyawa guruku dengan nyawa Putri Gangga Dewi." Cheng Liong berkata lagi, suaranya lantang, sedikit pun dia tidak kelihatan gentar, matanya penuh kewaspadaan mengerling ke kanan-kiri dan kepalanya kadang-kadang menoleh ke belakang, agaknya dia sudah mempersiapkan diri kalau-kalau dibokong dari belakang atau samping. Mendengar ini, Shanti Dewi memandang dengan mata terbelalak dan muka pucat. "Jangan ganggu anakku." "Aku tidak akan mengganggunya, selembar rambutnya pun tidak. Asal guruku dibebaskan dan kami berdua dibiarkan pergi meninggalkan tempat ini dengan aman," jawab Cheng Liong tenang. Tek Hoat saling bertukar pandang dengan istrinya. Mereka berdua merasa bingung sekali melihat sikap Cheng Liong.
Bukankah anak itu yang mengkhianati gurunya dan yang laporkan akan semua pengkhianatan dan rencana pemberontakan sehingga pemberontakan itu dapat digagalkan? Bukankah Cheng Liong pula yang telah menyelamatkan Hong Bue, membebaskannya dari tahanan pihak musuh? Kenapa sekarang Cheng Liong berbalik menolong gurunya dan menjadikan Hong Bue sebagai sandera? Cheng Liong, apa artinya ini? Engkau adalah seorang anak yang amat baik dan berbudi, mengapa engkau hendak membela gurumu yang jahat ini? Tidak tahukah engkau bahwa gurumu ini sama sekali bukanlah seorang ahli pengobatan, melainkan seorang datuk kaum sesat yang tersohor dan berjuluk Hek Ih Moong? Dosanya terhadap Butan sudah bertumpuk, dan engkau masih ada muka untuk berusaha menyelamatkannya dengan mengancam putri kami. Aku berhutang budi kepadanya dan aku adalah muridnya. Budi adalah budi yang harus dibalas karena aku tidak mau menjadi manusia yang tidak mengenal budi. Aku berhutang nyawa kepadanya, maka aku akan membalas budinya, tidak peduli dia jahat ataukah tidak. Andai kata dia jahat, kalau dia sudah melepas budi kebaikan kepadaku, apakah harus kubalas dengan kejahatan? Aku menentang perbuatannya, bukan orangnya. Dan aku berguru ilmu kepadanya, bukan berguru kejahatan. Jawaban yang keluar dari mulut seorang anak kecil seperti itu mengejutkan hati Tek Hoat dan dia menduga bahwa anak ini pasti bukan anak sembarangan. Akan tetapi, hatinya tetap saja masih merasa tidak rela untuk membebaskan Hek Ih Moong begitu saja. Bukankah kakek iblis ini sudah menimbulkan bencana hebat yang mengorbankan nyawa banyak prajurit Butan? Dan bukankah kakek ini tetap akan merupakan bahaya besar kalau dibiarkan berkeliaran di kolong langit dan menimbulkan bencana-bencana baru di antara manusia? Cheng Liong, aku tidak percaya bahwa kalau kami membunuh Hek Ih Moong, engkau akan tega mencelakai Hong Bue. Hatimu terlalu baik untuk melakukan kejahatan keji itu, katanya untuk mencoba hati anak itu dan menundukkannya. Akan tetapi, terkejutlah dia ketika melihat sepasang mata anak itu mencorong seperti mata seekor naga. Ucapan seorang laki-laki tidak akan ditarik mundur kembali. Apapun yang akan terjadi, aku harus menyelamatkan guruku. Sekali lagi, aku minta agar nyawa guruku ditukar dengan nyawa Putri Gangga Dewi. Cheng Liong, engkau akan ditentang oleh pendapat banyak orang, engkau akan dikutuk. Tek Hoat masih membantah. Aku tidak menyandarkan hidupku pada pendapat atau kutukan orang. Orang boleh membenarkan atau menyalahkan aku, akan tetapi semua tindakanku adalah urusanku sendiri, semua akibatnya adalah urusanku sendiri, orang lain tidak turut campur. Kembali jawaban ini mengejutkan hati Tek Hoat. Shanti Dewi yang sejak tadi memandang khawatir, tiba-tiba saja berkata dengan suara tinggi nyaring. Bebaskan Hek Ih Moong. Aku menukar nyawanya dengan nyawa anakku. Wajah Cheng Liong yang tadinya tegang dan serius itu, kini menjadi cerah dan dia tersenyum lalu menjura ke arah Shanti Dewi. Aku percaya bahwa ucapan seorang putri seperti Paduka akan ditaati oleh seluruh rakyat Butan. Aku minta agar Paduka suka menjanjikan kepada kami berdua guru dan murid untuk dapat meninggalkan Butan dengan aman. Shanti Dewi mengangguk dan berkata lagi dengan lantang. Biarkan Hek Ih Moong dan muridnya pergi meninggalkan Butan dengan aman. Siapapun juga dilarang untuk mengganggu atau menghalangi kepergian mereka. Cheng Liong melepaskan tangannya dari lengan Hong Bue, lalu tersenyum kepada anak itu. Adik yang baik, terima kasih atas bantuanmu yang amat berharga. Kini anak perempuan itu yang memegang lengan Cheng Liong dan suaranya terdengar sedih. Cheng Liong, benarkah engkau mau pergi meninggalkan Butan? Meninggalkan aku? Cheng Liong mengangguk. Engkau melihat sendiri bahwa aku terpaksa pergi. Kelak kita akan dapat bertemu lagi. Benarkah? Engkau takkan lupa kepadaku? Engkau kelak akan mengunjungiku. Cheng Liong mengangguk. Shanti Dewi sekali lompat telah berada di dekat anaknya yang segera dipeluknya dan ia memandang kepada Cheng Liong dengan alis berkerut lalu berkata agak ketus. Pergilah cepat. Cheng Liong lalu menghampiri gurunya, sejenak mereka berdiri berhadapan, saling pandang dan Cheng Liong lalu berkata. Moong, mari kita pergi. Tiba-tiba Hek Ih Moong mengeluarkan suara menggeram dan menubruk Cheng Liong. Semua orang terkejut dan khawatir sekali, mengira bahwa kakek iblis itu akan membunuh murid yang telah mengkhianatinya itu. Akan tetapi Cheng Liong tenang-tenang saja dan ternyata kakek itu malah memondongnya, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya sambil tertawa bergelak. Suara ketawanya menyeramkan hati semua orang, seperti ketawa setan yang menakutkan. Hahaha. Sungguh aneh.
Sebentar engkau jadi musuhku, kemudian tiba-tiba menjadi penolongku. Sebentar aku ingin membunuhmu, di lain saat aku ingin memondong dan merangkulmu. Hahaha, engkau anak luar biasa, engkau tepat menjadi muridku. Hahaha. Dan kakek itu lalu pergi sambil memondong Cheng Liong, menyeret tombak Longgepang sambil tertawa-tawa. Tidak seorang pun berani menghalanginya, pertama karena sang putri Shanti Dewi telah mengeluarkan perintahnya dan kedua kalinya karena memang mereka semua gentar menghadapi kakek iblis yang amat sakti itu. Tek Hoat menggeleng kepalanya, kagum sekali. Seorang kakek yang amat hebat, pikirnya, dan muridnya itu lebih hebat lagi. Peristiwa pemberontakan di Bhutan itu mengguncangkan sendi pertahanan negara kecil itu, maka Bhutan pun tidak mau banyak ribut ketika bala tentara Nepal menyerbu ke Tibet melalui perbatasan antara kedua negara. Asal Nepal tidak melanggar wilayah Bhutan, negara kecil ini lebih baik tinggal diam karena maklum bahwa kekuatan mereka tidak akan mampu menandingi Nepal yang jauh lebih besar. Himalaya merupakan pegunungan yang bukan saja paling besar di dunia, mempunyai puncak-puncak yang paling tinggi di dunia sehingga memperoleh sebutan atap dunia, akan tetapi juga sejak zaman dahulu terkenal sebagai tempat keramat dan di sanalah banyak pendeta dan pertapa tinggal mengasingkan diri dari dunia ramai. Karena tempatnya sunyi terasing, maka bukan hanya mereka yang mencari sesuatu yang lebih luhur daripada hal-hal duniawi yang membanjiri pegunungan Himalaya, akan tetapi juga para buronan penting banyak yang mengasingkan diri ke tempat ini, karena di tempat yang amat luas dan sukar didatangi manusia ini mereka dapat bersembunyi tanpa khawatir akan dapat ditemukan orang. Banyak pula orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi tinggal di situ, dan ada pula yang tinggal karena memang dapat menikmati keheningan yang luar biasa itu. Akan tetapi sebagian besar dari mereka itu, biarpun dipandang suci dan luhur oleh orang-orang awam, sebagai pertapa-pertapa dan pendeta-pendeta, sesungguhnya mereka itu hanyalah orang-orang yang masih mencari sesuatu, orang yang masih didorong oleh keinginannya memperoleh sesuatu. Pada lahirnya mereka mengatakan, juga kepada diri sendiri, bahwa mereka mengasingkan diri dari dunia ramai, bertapa dan bersepi di tempat sunyi, menyendiri, nampaknya secara lahiriah seperti menjauhi urusan duniawi. Akan tetapi, kalau mereka mau menjenguk ke dalam, mengamati batin sendiri, akan nampaklah dengan jelas bahwa kepergian mereka bertapa ke tempat sunyi itu tiada lain hanya merupakan suatu pelarian dan suatu usaha untuk mencari sesuatu yang mereka nilai lebih tinggi daripada hal-hal biasa. Sesuatu yang mereka harapkan akan dapat mendatangkan bahagia kepada mereka. Batin yang mengejar-ngejar sesuatu yang menyenangkan, biarpun yang menyenangkan itu sudah disulap menjadi sesuatu yang suci murni dan membahagiakan, berarti bahwa batin itu masih sibuk. Maka, kalau batin sibuk mengejar-ngejar, biarpun kita tinggal di tempat hening, mana mungkin dapat menyelami keheningan sejati? Untuk dapat menikmati dan menyelami keheningan, maka batin haruslah hening lebih dulu, dalam arti kata batin yang bebas daripada segala keinginan memperoleh apapun juga. Seorang pertapa boleh mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak mencari apa-apa. Akan tetapi, menolak atau menjauhi sesuatu itu sama artinya dengan mencari sesuatu, kecuali kalau kita benar-benar melihatnya bahwa yang kita jauhi itu adalah tidak baik bagi kita lahir maupun batin. Dan bentuk pencarian, betapapun agungnya yang dicari-cari itu, berarti suatu pengejaran, suatu keinginan, suatu cita-cita. Dan di mana ada cita-cita, tentu timbul dalil bahwa cita-cita menghalalkan segala cara. Dan dalam cara inilah letak persoalannya, karena cara inilah yang menentukan bersih dan kotornya. Bukan cita-cita yang hanya merupakan hayal dan keinginan yang belum tercapai saja. Yang penting bukan cita-citanya, melainkan caranya itulah. Dan cara-cara yang curang dan kotor timbul dengan ditutupi pakaian berupa alasan untuk atau demi cita-cita. Seorang yang bercita-cita menjadi raja, tentu akan mempergunakan segala macam cara untuk melaksanakan cita-citanya agar terkabul. Kalau perlu, dia akan menyingkirkan semua rintangan dan saingannya, baik dengan cara jujur atau curang, bisa saja dia mencelakakan atau membunuh saingan-saingan yang menjadi penghalang cita-citanya, berjuang mati-matian demi mencapai cita-citanya itu. Hal ini bukan dongeng kosong belaka melainkan dapat kita lihat sendiri di seluruh penjuru dunia dan di negara manapun juga. Sebaliknya, walaupun tanpa cita-cita menjadi raja, seorang yang benar-benar cakap dan berbakat dan tepat untuk kedudukan itu, bisa saja dipilih atau diangkat menjadi raja. Seorang yang bercita-cita menjadi orang baik,
akan berusaha sedapatnya untuk melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan penilaian umum, dan berbuatlah dia hal-hal yang sebenarnya palsu, mungkin berlawanan dengan hati nuraninya, hanya untuk memenuhi cita-citanya agar menjadi orang baik. Kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan palsu dan amat berbahaya bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kemunafikan adalah ibarat harimau bertopeng domba, dan ini lebih berbahaya daripada harimau dengan mukanya sendiri sehingga kita dapat menghindar atau berjaga diri. Orang yang hidupnya disinari cahaya cinta kasih, berbuat tanpa pamrih, wajar dan apa adanya, tidak menilai perbuatannya sebagai baik atau buruk. Perbuatan apapun di dunia ini yang didasari cinta kasih, sudah jelas baik adanya. Hek Moong keluar dari hutan dan langsung saja memasuki daerah Himalaya untuk melaksanakan tugasnya yang kedua, yaitu memecah belah para penghuni atau para pendeta di sekitar Himalaya. Hek Moong yang pernah menjadi pertapa di Himalaya ketika dia sedang mematangkan ilmu-ilmunya, mempunyai banyak kenalan dan sahabat baik di daerah ini. Dia mengunjungi mereka satu demi satu, bicara soal ilmu dan secara sambil lalu mulailah dia menghasut dan mengadu domba antara pertapa yang dikenalnya, memanaskan hati mereka dengan membanding-bandingkan ilmu mereka, mencela yang satu memuji yang lain. Cheng Liong merasa girang dan suka sekali dengan perjalanan ke Himalaya ini. Dia bertemu dengan bermacam orang yang lihai-lihai, dan para pertapa itu hampir semua suka kepadanya, melihatnya sebagai seorang anak yang amat berbakat dan mereka tidak pelit untuk memberi petunjuk-petunjuk kepada Cheng Liong. Anak ini memang cerdik sekali. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk memetik hasil dari pertemuan dengan orang-orang sakti itu kalau hanya dalam waktu beberapa hari, maka dia pun mencatat dan menghafal semua ilmu atau petunjuk yang diterimanya dari mereka dengan keputusan untuk kelak perlahan-lahan semua teori itu dilatih dan dipraktikkan. Cheng Liong bukan hanya menerima banyak petunjuk dan menambah pengalamannya dalam hal ilmu silat, akan tetapi dia juga mulai berkenalan dengan orang-orang ahli ilmu gaib dan mistik. Dia belajar pula tentang meditasi dan yoga dari seorang pertapa berbangsa India. Dia tidak memperdulikan apa yang dikerjakan oleh gurunya, tidak mau mencampurinya, melainkan tekun belajar dari para pertapa yang sakti. Hek Moong adalah seorang tokoh besar yang dipercaya oleh sebagian besar para pendeta dan pertapa. Oleh karena itu, tidak aneh kalau hasutan-hasutannya menemui sasaran dan berhasil baik. Terjadilah ketegangan-ketegangan dan kesalahpahaman antara para tokoh sakti di pegunungan itu dan walaupun mereka itu belum sampai saling serang secara terbuka, namun setidaknya mereka telah saling tidak percaya dan kehilangan persatuan sehingga ketika bala tentara Nepal melintasi pegunungan itu untuk menyerbu ke Tibet, mereka pun diam saja dan tidak memperdulikannya. Berkat usaha Hek Moong yang sementara itu telah mengajak muridnya kembali ke timur, akhirnya pasukan-pasukan Nepal dapat menyerbu Tibet dan menduduki Tibet. Penguasa Tibet dibunuh dan sebagai penggantinya, diangkatlah seorang pendeta lama yang menjadi boneka Nepal. Kaisar Qianliong mendengar akan peristiwa penyerbuan dan penaklukan Tibet oleh pasukan Nepal. Marahlah Kaisar. Tibet merupakan daerah yang dia pun tidak dijajah, namun merupakan daerah yang telah mengakui kedaulatan dinasti Cheng. Penyerbuan Tibet oleh pasukan Nepal yang malah mendudukinya itu berarti merupakan tamparan bagi muka kerajaannya dan sebagai tantangan. Maka Kaisar lalu memanggil Jenderal Muda Cao Chin Liong untuk menghadap. Setelah Kaisar yang juga memanggil para panglima lain mengadakan perundingan, diperintahkannya agar Jenderal Muda Cao Chin Liong membawa pasukan besar membebaskan Tibet dari cengkeraman pasukan Nepal dan juga agar memberi hajaran kepada kerajaan Nepal yang sudah berani melakukan penghinaan terhadap kerajaan Cheng. Berangkatlah bala tentara yang besar dari kerajaan Cheng dan terjadilah perang besar antara bala tentara kerajaan Cheng melawan pasukan-pasukan Nepal untuk memperebutkan Tibet. Perang memperebutkan Tibet ini merupakan adu kekuatan antara dua negara yang sudah lama saling bermusuhan ini dan yang celaka adalah rakyat Tibet di mana perang itu terjadi. Jika sebuah dusun diduduki tentara Nepal, rakyat dusun itu dipaksa untuk membantu pasukan Nepal dan karenanya mereka dicap sebagai kaki tangan Nepal. Kalau tentara Nepal mundur dan dusun itu jatuh ke tangan tentara Cheng, tentu seisi dusun yang dianggap kaki tangan Nepal itu akan dihancurkan. Dan demikian sebaliknya. Bangsa Tibet tidak dapat memilih, karena mereka adalah bangsa yang lemah dan tidak pandai perang. Mereka harus mengorbankan harta bendanya, bahan makanan, anak-anak perempuan dan istri-istri yang masih muda. Mereka ditindas, diperas, dihina tanpa ada yang dapat melindungi mereka.
Hanya doa mereka saja yang semakin banyak dan semakin kuat dilontarkan kepada para dewa yang agaknya tidak juga mau mendengarkan dan memenuhi permintaan dalam doa-doa mereka. Perang antara kerajaan Nepal dan kerajaan Cheng ini terjadi dengan hebat dan banyak korban jatuh di kedua pihak. Jenderal muda Qin Liong dibantu oleh para panglima harus mengerahkan tenaga karena pihak musuh bukanlah pasukan lemah, melainkan pasukan terlatih yang sudah berhasil melintasi pegunungan Himalaya yang demikian sukarnya. Akan tetapi, akhirnya bala tentara Nepal yang terhalang pegunungan Himalaya dengan kerajaannya sehingga sukar menerima bala bantuan itu, terpaksa mundur. Cao Qin Liong pernah terluka dalam perang besar ini, akan tetapi setelah berobat dan sembuh, dia memimpin lagi pasukannya melakukan pengejaran, bahkan terus menyerbu masuk ke dalam negara Nepal. Perang itu dilanjutkan sampai ke Nepal, berlarut-larut sampai makan waktu kurang lebih 2 tahun lamanya. Dan perang, seperti terbukti dalam sejarah semenjak zaman dahulu sampai sekarang, merupakan malapetaka paling mengerikan bagi umat manusia. Harta benda musnah, banyak nyawa melayang dengan sia-sia, kekejaman-kekejaman yang mengerikan terjadi di mana-mana, setiap negara mengorbankan nyawa bangsanya yang tidak sedikit jumlahnya. Dan semua itu hanya untuk mencapai apa yang disebut kemenangan. Kemenangan yang sementara saja, karena sementara itu yang kalah selalu mencari kesempatan untuk bangkit kembali, untuk membalas dendam. Rakyat menjadi permainan beberapa gelintir orang yang dinamakan pemimpin, dan di lain pihak, beberapa gelintir pemimpin ini pun menjadi permainan dari nafsu keinginan mereka masing-masing, menjadi korban permainan ambisi. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Sumahui, dan sekarang marilah kita mengikuti perjalanannya. Dengan hati yang dihimpit kedukaan, kekecewaan dan kemarahan gadis ini minggat dari rumahnya, meninggalkan sepucuk surat untuk orang tuanya, mengatakan bahwa ia pergi hendak mencari dan membunuh Cao Qin Liong. Hatinya dihimpit kedukaan dan kekecewaan mengingat akan perbuatan Qin Liong terhadap dirinya dan pernyataannya dalam surat bahwa ia hendak mencari dan membunuh Qin Liong tidak dilebih-lebihkan, karena memang pada saat itu satu-satunya keinginan hatinya adalah bertemu dengan Qin Liong. Menantangnya dalam perkelahian yang akan berakhir dengan kematian Qin Liong atau kematian dirinya sendiri. Dan ia marah kepada ayahnya yang memaksanya berjodoh dengan Tek Chiang. Kenapa ayahnya tidak mau tahu bahwa ia tidak cinta kepada suaminya itu dan tidak mungkin menjadi istrinya? Ia sudah memberi alasan dan mengajukan syarat agar Tek Chiang dapat mengalahkannya, tapi ayahnya malah membantu Tek Chiang dengan menjanjikan untuk mewariskan semua ilmunya kepada pemuda itu agar dapat mengalahkannya. Ia sungguh marah dengan keputusan ayahnya itu. Tentu saja tempat yang ditujunya untuk mencari Qin Liong adalah kota raja. Semua orang tahu siapa jenderal muda Cao Qin Liong dan di mana letak istananya. Akan tetapi, alangkah kecewa hatinya ketika mendengar bahwa jenderal muda itu telah pergi ke barat memimpin pasukan untuk memerangi pasukan Nepal yang telah menguasai Tibet. Dengan nekat, gadis yang hidupnya menjadi pahit getir oleh rasa dendam ini menyusul ke barat, ke Tibet. Dapat dibayangkan betapa susah payahnya perjalanan yang amat jauh itu. Apalagi dengan adanya perang di Tibet, keadaan di tengah perjalanan menjadi tidak aman. Orang-orang jahat yang suka mengail di air keruh banyak mempergunakan kesempatan itu untuk beraksi. Banyak perampok bermunculan di jalan-jalan. Sumahui adalah seorang pendekar wanita yang sama sekali tidak gentar menghadapi semua gangguan di perjalanan. Akan tetapi, oleh karena setiap kali bertemu penjahat ia tentu turun tangan dan membasminya, dan baru puas kalau ia sudah berhasil, maka perjalanannya menjadi semakin lambat. Setelah melakukan perjalanan berbulan-bulan, barulah ia tiba di perbatasan Tibet. Akan tetapi, betapa kecewa rasa hatinya ketika ia mendengar bahwa perang di daerah itu telah selesai dan kini pasukan pemerintah Cheng melakukan pengejaran terhadap pasukan musuh ke negara Nepal. Biarpun Sumahui seorang gadis yang keras hati dan tabah, bahkan selama perjalanan berbulan-bulan itu ia tidak pernah mau menyerah dengan keadaan yang sukar dan tetap tabah, kali ini tidak dapat menahan air matanya karena kecewa. Ia meninggalkan perbatasan itu, kembali ke timur dan ketika ia berhenti di luar sebuah dusun yang sunyi, ia duduk di atas batu dan menangis. Ia tidak dapat menghentikan kenangannya akan masa lalu, mengingat kembali nasib yang menimpa dirinya. Rasanya baru kemarin terjadinya. Mula-mula ia hidup dengan riang gembira bersama Chiang Bun dan Cheng Liong di Pulau Es. Akan tetapi dalam satu hari saja, berubahlah seluruh kehidupannya, dimulai dengan penyerbuan Pulau Es oleh para datuk sesat dan sejak hari itu, bermacam malapetaka menghantuinya. Cintanya dengan Qin Liong terhalang oleh tentangan ayahnya,
Kemudian yang terakhir sekali peristiwa terkutuk di malam jahanam itu ketika Qin Liong menghancurkan segala-galanya dalam dirinya, lahir batin. Semua itu masih ditambah beban batin lagi ketika ayahnya mendesaknya untuk menikah dengan Tek Chiang. Ya Tuhan! Apa yang harus kulakukan? Demikian gadis itu menangis dan merintih dalam batinnya. Kemudian timbul lagi semangatnya. Bagaimanapun juga, ia akan menanti sampai Qin Liong kembali dari perang, kemudian mencarinya dan menuntut balas. Kalau ia kalah dan tewas di tangan pemuda itu, hal yang ia merasa yakin pasti terjadi mengingat bahwa pemuda itu jauh lebih lihai daripadanya, maka hal itu baik sekali. Memang Qin Liong sama dengan telah membunuhnya, membunuh semua gairah hidupnya dengan melakukan perbuatan terkutuk memperkosanya itu. Akan tetapi kalau pemuda itu mengalah dan tidak melawan, dia akan membunuhnya. Dan setelah itu, entah apa yang akan dilakukannya. Setidaknya, ia masih mempunyai satu tujuan dalam hidupnya, yaitu menanti dan menemui Qin Liong untuk membalas dendam. Dengan jalan pikiran ini, hatinya terasa lebih tenang dan tangisnya terhenti. Duka adalah permainan pikiran yang mengenang kembali hal-hal yang telah lalu, atau membayangkan hal-hal yang belum terjadi sehingga terciptalah rasa iba diri yang menimbulkan rasa duka. Kenangan masa lalu tentang peristiwa-peristiwa yang merugikan dirinya lahir maupun batin, dan bayangan-bayangan masa depan yang suram dan tidak menyenangkan. Tanpa mengenangkan masa lalu atau membayangkan masa depan, melainkan menghadapi saja kenyataan saat ini dengan penuh kewaspadaan, akan melenyapkan rasa duka. Di dalam pengamatan penuh kewaspadaan akan saat ini, yaitu setiap saat dalam hidup ini, tanpa pamrih untuk menemukan sesuatu, hanya mengamati saja dengan waspada, tanpa prasangka, tanpa penilaian atau perbandingan, berarti kita hidup dalam arti kata yang sesungguhnya. Sesungguhnyalah bahwa hidup adalah saat ini, bukan kemarin dan bukan esok, bukan tadi dan bukan nanti. Ini bukan berarti bahwa setiap saat kita harus bersenang-senang atau mengejar kesenangan. Akan tetapi, apa manfaatnya membenamkan diri ke dalam lembah duka dari kekecewaan? Setelah hatinya tenang, Suma Hui melanjutkan perjalanannya. Tiada gunanya baginya untuk menanti di daerah Tibet yang baru saja dilanda perang dan rakyatnya masih dalam keadaan panik dan sengsara itu. Dia kembali ke timur dan setelah melakukan perjalanan berbulan lamanya, pada suatu hari tibalah ia di kota Chengtu di Provinsi Sichuan. Di sebelah selatan kota ini terdapat Omei San, sebuah gunung yang indah dan menjadi tempat pesiar penduduk daerah itu. Karena tertarik, pada suatu pagi yang cerah, Suma Hui juga mendaki Omei San untuk menikmati pemandangan indah di gunung itu di mana terdapat pohon-pohon yang ratusan tahun usianya dan bunga-bunga yang tidak dapat ditemukan di daerah timur. Tetapi agaknya ia datang terlalu pagi. Tempat itu masih sunyi, belum ada pengunjung lain yang datang. Namun bagi Suma Hui, hal ini malah kebetulan karena orang yang sedang murung biasanya lebih suka menyendiri. Ia bahkan dapat menikmati matahari terbit muncul dari balik puncak tanpa terganggu oleh kehadiran orang lain. Angin pagi pegunungan amat sejuk dan menyegarkan udara yang bersih itu. Cuaca amat lembut dengan cahaya matahari yang belum muncul sepenuhnya, mengecat segala sesuatu dengan warna keemasan yang cemerlang. Mutiara-mutiara embun bergantung di ujung daun-daun pohon berkilauan amat indahnya, juga ujung rumput-rumput hijau subur dihias mutiara embun sehingga sekilas pandang rumput-rumput itu seperti hiasan dari batu giok hijau yang dirias mutiara. Sinar matahari lembut yang menerobos celah-celah daun pohon menciptakan seberkas cahaya yang mempesonakan, seolah-olah merupakan bukti hubungan yang tak dapat terpisahkan antara bumi dan langit. Apakah artinya bumi tanpa adanya cahaya matahari yang menghidupkannya dan yang membuatnya demikian indahnya? Sebaliknya, apa pula artinya cahaya matahari tanpa adanya bumi yang menampungnya? Kesatuan Im dan Yang ini menciptakan kemujizatan, kebesaran, keagungan, dan keindahan yang amat hebat dan mengharukan. Namun sayang, manusia terlalu disibukkan oleh hal yang remeh-remeh, yang kecil-kecil, yang bersumber kepada kepentingan dan kesenangan diri pribadi sehingga kemujizatan itu tidak pernah dapat dinikmati atau dikaguminya lagi. Suma Hui duduk di atas batu besar dan pada saat itu, ia menikmati semua keagungan ini. Ia seperti ditelan oleh keheningan yang mempesona. Ia tidak merasa bahwa dirinya terpisah dari semua itu, tidak terpisah dari cahaya matahari, dari rumput-rumput dan mutiara-mutiara embun itu, dari burung-burung yang mulai berloncatan, beterbangan dan berkicau riang. Ia seperti kehilangan dirinya yang sudah dilebur menjadi satu dengan keheningan itu sendiri.
Tidak ada duka, tidak ada kecewa, tidak ada sengsara, tidak ada apa-apa lagi. Yang ada hanyalah keheningan yang amat indahnya, bukan indah lagi karena sudah tidak dapat diukur oleh pikiran dan akal budi. Tiba-tiba telinganya menangkap bentakan-bentakan disusul suara angin pukulan tanda-tanda orang berkelahi. Bagaikan diseret kembali ke dalam dunia kenyataan, Sumahui menengok ke kiri, ke arah dari mana datangnya suara itu dan melihat seorang pemuda dikeroyok oleh 3 orang. Mereka adalah seorang pemuda dan 2 orang gadis. Dari jauh Sumahui melihat bahwa pemuda yang dikeroyok itu memiliki gerakan yang lebih mantap dan cepat, akan tetapi jelas bahwa pemuda itu mengalah sehingga terdesak hebat oleh 3 orang pengeroyoknya yang kelihatan marah sekali itu. Akan tetapi, Sumahui terkejut sekali dan tertarik hatinya ketika mengenal gerakan pemuda yang dikeroyok itu. Gerakan ilmu silat keluarga Pulau Es. Cepat tubuhnya melesat dan ia pun sudah berlari turun dari lereng itu menghampiri mereka yang sedang berkelahi. Setelah kini dapat melihat jelas, ia menjadi semakin kaget mengenal bahwa pemuda yang dikeroyok itu bukan lain adalah adiknya sendiri, Suma Ciangbun. Pada saat itu, Ciangbun yang selalu mengalah, tidak pernah membalas itu terkena hantaman tangan kanan pemuda yang mengeroyoknya, terkena pukulan pada pundak sehingga tubuhnya terjengkang dan roboh. Akan tetapi, biarpun pukulan itu keras sekali, agaknya tidak sampai melukai tubuh Ciangbun yang terlatih dan dengan sinkangnya pemuda ini dapat melindungi tubuhnya. Maka dia pun sudah dapat bangkit lagi sambil berkata, "Kenapa engkau memukulku?" Melihat ini, Sumahui tidak dapat menahan sabarnya lagi. Adiknya dikeroyok 3 dan jelas bahwa adiknya mengalah. Kalau adiknya balas menyerang, ia merasa yakin bahwa 3 orang itu tidak akan dapat bertahan lama. Maka ia pun mengeluarkan suara melengking panjang dan tubuhnya meluncur ke depan, kaki tangannya bergerak cepat bukan main dan ia telah terjun ke dalam gelanggang perkelahian, menyerang 3 orang pengeroyok itu bertubi-tubi. Hebat bukan main serangan Sumahui ini, terlampau cepat bagi 3 orang lawannya. Pelak! Pelak! Du! 2 orang gadis pengeroyok itu telah kena ditamparnya, sedangkan pemuda itu harus menerima tendangannya. Tubuh mereka terpelanting dan terdengar mereka mengadu. Masih untung bagi mereka bahwa Sumahui tidak menggunakan semua tenaganya. Darah ini memang tidak bermaksud membunuh mereka. Ia belum tahu urusannya maka dia pun hanya menyerang untuk menghentikan pengeroyokan mereka saja. Walaupun yang dikeroyok adiknya sendiri, akan tetapi sebelum ia tahu urusannya, ia tidak mau menurunkan tangan maut. "Enci, jangan!" Suma Ciangbun berseru. Pemuda ini sudah memegangi lengan encinya, agaknya merasa khawatir kalau encinya akan melanjutkan serangannya menghajar 3 orang pengeroyok itu. Sumahui memandang adiknya dan merangkulnya. Sudah kurang lebih 2 tahun ia tidak berjumpa dengan adiknya dan wajah adiknya yang tampan itu kini nampak kurus. "Bunte! Enci Hui! Aku mencarimu kemana-mana tanpa hasil. Bunte, apakah yang telah terjadi? Siapakah mereka ini?" Agaknya Ciangbun baru teringat akan ketiga orang pengeroyoknya dan jawabannya sungguh membuat encinya terheran-heran. "Mereka adalah sahabat-sahabatku." Tentu saja selain merasa heran, hati darah perkasa itu juga marah sekali. Ia melepaskan rangkulannya dari pundak adiknya dan melangkah maju, menghadapi 3 orang yang kini telah bangkit berdiri itu. Kalian ini manusia-manusia tidak tahu malu. Kalian mendengar sendiri betapa adikku menyebut kalian sahabat-sahabat dan tadi jelas bahwa adikku mengalah. Kalau tidak, apa sukarnya bagi adikku untuk merobohkan atau bahkan membunuh kalian dalam 10 jurus saja? 2 orang gadis pengeroyok itu hanya cemberut dan Sumahui kini melihat bahwa mereka adalah 2 orang gadis yang cukup manis. Sedangkan pemuda yang tampan dan usianya antara 20 tahun itu menarik napas panjang, memandang Sumahui dan berkata dengan nada suara sedih. "Kami tahu bahwa dia adalah seorang pendekar yang berkepandaian tinggi, akan tetapi budinya tidak setinggi kepandaiannya sehingga kami melupakan kebodohan sendiri dan terpaksa menentangnya." Sumahui menoleh kepada adiknya. Ia ingin tahu persoalannya, akan tetapi ia lebih senang mendengarnya dari mulut adiknya daripada mendengarkan keterangan pihak lawan. "Bunte, apakah yang telah terjadi?" Pemuda itu menundukkan mukanya dan menggeleng kepala. "Tidak apa-apa, Enci Hui, akulah yang bersalah." Dan dia pun tidak mau bicara apa-apa lagi, nampak sungkan dan malu. Akan tetapi Sumahui menjadi semakin penasaran. Tidak mungkin adiknya salah.
Ia mengenal benar watak adiknya yang halus budi dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak betul. Maka ia pun menoleh kepada pemuda tampan tadi dan bertanya. Coba ceritakan, apa kesalahan adikku maka kalian bertiga mengeroyoknya secara tak tahu malu. Bagaimanapun juga, suara Sumahui agak lunak ketika melihat bahwa tiga orang itu sebenarnya mempunyai pedang yang tergantung di punggung masing-masing. Tadi ketika mereka mengeroyok Chiang Bun, mereka hanya menggunakan tangan kosong. Hal ini saja membuktikan bahwa biarpun mereka marah-marah kepada Chiang Bun, akan tetapi mereka tidak berniat untuk membunuh. Pemuda itu lalu bercerita. Akan tetapi bagaimanapun juga jujurnya, tentu saja ceritanya mengandung dasar memenangkan diri sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya kalau kita mengikuti sendiri pengalaman Suma Chiang Bun sampai dia bertemu dengan mereka dan mengapa dia sampai dikeroyok oleh tiga orang muda itu. Seperti kita ketahui, sepeninggal encinya, Chiang Bun merasa tidak betah di rumah dan tak lama kemudian dia pun pergi meninggalkan rumahnya untuk mencari encinya. Dia merasa gelisah memikirkan encinya, dan juga dia merasa sakit hati mendengar bahwa ayahnya akan mewariskan semua ilmu keluarga mereka kepada Tek Chiang yang tidak disenanginya. Akan tetapi, tidaklah mudah mencari jejak seorang gadis seperti Sumahui yang melakukan perjalanan diam-diam dan cepat pula. Dengan susah payah Chiang Bun mencari encinya, sampai berbulan-bulan tanpa hasil. Bahkan dia pun sudah pergi ke kota raja, karena dia menduga bahwa encinya yang pergi mencari Chin Liong tentu menyusul ke kota raja. Akan tetapi, di kota raja dia tidak dapat menemukan encinya. Dia mendengar bahwa Chin Liong juga tidak berada di kota raja karena jenderal muda itu memimpin pasukan untuk mengusir bangsa Nepal yang menduduki Tibet. Pemuda yang cerdik ini berpendapat bahwa encinya sedang mencari Chin Liong. Kalau jenderal itu kini pergi ke Tibet, encinya yang keras hati itu besar kemungkinannya pergi menyusul ke Tibet pula. Dengan pikiran ini, dia pun mengambil keputusan untuk pergi menyusul ke barat, akan tetapi kesempatan itu hendak digunakannya untuk menikmati keramaian kota raja. Tidak mudah bagi Chiang Bun untuk mendapatkan sebuah kamar di rumah-rumah penginapan di kota raja. Pada waktu itu, kota raja sedang dibanjiri pemuda-pemuda dari berbagai penjuru daerah yang datang ke kota raja untuk mengikuti ujian dan mereka ini memenuhi rumah-rumah penginapan. Ujian itu berjalan selama kurang lebih 1 bulan karena pengikutnya amat banyak sehingga perlu dilakukan giliran. Dan walau ujian sudah berjalan 1 minggu lebih maka kota raja masih penuh dengan para pemuda itu. Di jalan-jalan raya banyak pemuda-pemuda berpakaian sastrawan hilir mudik sehingga kota raja menjadi semakin ramai. Karena tidak berhasil mendapatkan kamar di rumah-rumah penginapan yang penuh sesak, terpaksa Chiang Bun lalu mondok di sebuah kuil. Ternyata di sini pun penuh dengan para pemuda pelajar. Mereka terdiri dari para pelajar kurang mampu yang memilih tempat bermalam yang tidak usah bayar, atau kalau mengeluarkan uang pun tidak perlu banyak karena biasanya yang menginap di kuil-kuil hanya memberi sekedar sokongan saja kepada kuil itu. Ketika memasuki ruangan belakang kuil di mana berkumpul belasan orang pemuda pelajar yang datang dari berbagai kota itu, Chiang Bun merasa gembira sekali. Dia merasa kagum kepada mereka yang bersikap lembut dan sopan, wajah-wajah tampan halus yang membayangkan kecerdasan. Dia sendiri merasa bagaikan seekor burung gagak yang masuk di antara kelompok burung merpati. Dibandingkan dengan mereka, pengetahuannya tentang sastra amatlah dangkalnya, dan makin terasa olehnya bahwa dia adalah seorang kasar yang sejak kecil lebih banyak belajar ilmu silat yang kasar. Ketika Chiang Bun memasuki ruangan, para pemuda itu tengah asyik bercakap-cakap tentang sastra dan tentang mata ujian yang diadakan di kota raja. Mereka hanya menengok sebentar kepada Chiang Bun, lalu melanjutkan percakapan mereka. Dia lalu mencari tempat di sudut yang masih kosong, menurunkan buntalan pakaiannya lalu duduk bersandar dinding ruangan itu. Seorang pemuda jangkung yang tampan mengangkat mukanya dari buku yang tengah dibacanya dan memandang kepada Chiang Bun, wajahnya membayangkan keramahan dan mulutnya tersenyum. Wajah yang tampan dan menarik, pikir Chiang Bun. Seorang pemuda yang usianya kurang lebih 20 tahun. Dia pun lalu balas tersenyum dan mengangguk. Maaf, kata pemuda itu. Saudara baru datang? Dari kota manakah dan kapan mulai mengikuti ujian? Melihat keramahan pemuda itu yang mengajukan pertanyaan bertubi-tubi itu, Chiang Bun tersenyum. Dia sendiri seorang pemuda yang tidak bisa banyak cakap, termasuk serius dan pendiam walaupun dia dapat pula bersikap ramah. Ya, aku baru saja datang, tempat tinggalku di Tianjin dan aku tidak mengikuti ujian, melainkan hanya melancong saja ingin melihat-lihat kota raja.
Pemuda itu menutup bukunya dan menyimpannya di dalam buntalan, lalu menggeser duduknya mendekati Chiang Bun. Matanya bersinar-sinar dan wajahnya berseri ketika dia berkata, "Ah, betapa senangnya engkau. Kalau saja aku bisa sepertimu, bebas dan tidak harus banyak menghafal dan mengikuti ujian yang amat sukar ini." Chiang Bun memandang dengan mata terbelalak. Mengapa demikian? Justru aku yang merasa kagum dan iri kepada kalian yang memperoleh kesempatan menguji ilmu sastra dan mengikuti ujian kota raja untuk meraih gelar Siucai. Tiba-tiba pemuda itu tertawa dan wajahnya nampak semakin tampan ketika dia tertawa. Hahaha, memang demikianlah kita ini, saudara yang baik. Saling pandang, saling mengiri dan mengira bahwa keadaan orang lebih baik dan menyenangkan daripada keadaan kita. Aku jadi teringat akan dongeng perumpamaan tentang dua ekor burung yang terbang bebas merasa iri hati terhadap seekor burung lain yang hidup dalam kurungan dan siang malam di situ tersedia makanan dan minuman tanpa susah payah mencari dan bebas dari gangguan dan ancaman. Dianggapnya kehidupan burung dalam kurungan lebih nikmat dan aman daripada kehidupannya di luar kurungan. Sebaliknya, burung dalam kurungan merasa iri melihat betapa burung yang lain itu dapat terbang bebas ke tempat manapun ia suka, tidak seperti dia yang gerakannya terbatas dalam kurungan. Akan tetapi kita bukan burung. Haha, apa bedanya? Engkau yang bebas ingin seperti aku, sebaliknya aku yang terikat oleh segala macam buku pelajaran dan aturan ujian tentu saja ingin bebas seperti engkau. Sudahlah, keadaan tidak mungkin dapat dirubah semau kita. Saudara yang baik, perkenalkan, aku Shitan bernama Hoxim. Bolehkah aku mengetahui namamu? Namaku Suma Chiang Bun, jawab Chiang Bun sederhana, dalam hatinya khawatir kalau Shinya itu akan memancing banyak pertanyaan. Akan tetapi, Tan Hoxim adalah seorang pemuda pelajar, bukan seorang Kang Ou maka Shi yang akan menarik perhatian kalangan Kang Ou ini, baginya tidak terlalu istimewa. Perkenalan itu sebentar saja membuat mereka menjadi sahabat yang akrab karena Tan Hoxim pandai bergaul, ramah tamah dan agaknya suka kepada Chiang Bun. Ketika mereka bicara mengenai ujian, Hoxim lalu mengajak Chiang Bun untuk keluar dari ruangan itu menuju ke pelataran belakang kuil yang sunyi. Tidak enak bicara di sana, kata Tan Hoxim. Yang akan kuceritakan kepadamu ini adalah suatu rahasia. Tentu saja sebagian dari mereka ada yang sudah tahu, akan tetapi kalau sampai terdengar orang luar dapat mengakibatkan hal yang tidak enak pula. Rahasia apakah, tuaku? Tanya Chiang Bun yang menyebut kakak kepada Tan Hoxim yang 3-4 tahun lebih tua darinya. Tentang ujian. Tahukah engkau bahwa ujian itu dikendalikan oleh pembesar yang memperkaya diri secara berlebihan setiap kali diadakan ujian? Tukang korupsi. Hoxim mengangguk. Betapapun pandainya engkau, tanpa ada uang sogokan yang amat besar, takkan mungkin dapat lulus. Kecuali kalau di kota raja ini engkau memiliki keluarga yang berpengaruh, baik karena kedudukannya atau hartanya, jangan harap akan dapat lulus. Mengapa begitu? Tanya Chiang Bun heran dan penasaran. Kalau yang pandai tidak diluluskan sedangkan yang bodoh asal bisa menyogok diluluskan, itu namanya bukanlah ujian. Memang bukan kepandaian yang diuji, semata-mata melainkan isi kantongnya. Tan Hoxim menjawab marah. Lalu bagaimana dengan engkau, tuaku? Aku tidak mempunyai harapan lagi walaupun besok masih akan kulanjutkan mengikuti ujian. Aku yakin akan dapat lulus, walaupun tidak mencapai angka terbaik, kalau saja para penguji tidak hijau matanya oleh uang. Kalau disuruh menyogok, mana aku mampu? Aku belum bekerja, sedangkan ayahku hanyalah seorang guru silat. Ayahmu seorang guru silat? Chiang Bun berseru kaget dan gembira. Kalau begitu engkau tentu pandai ilmu silat. Pandai sih tidak. Keluarga kami tinggal di Chengtao, jauh di barat dan di daerah kami, ilmu silat amat diperlukan untuk berjaga diri. Ayahku seorang guru silat bayaran dan engkau tahu, berapa hasil seorang guru silat. Karena itu maka ayahku setengah memaksa aku dan adik perempuanku untuk lebih tekun mempelajari bun, sastra, daripada bu, silat. Engkau sendiri, karena tidak banyak mempelajari bun, tentu mahir sekali ilmu silat, bukan? Aku suka merantau dan banyak menghadapi kesukaran di perjalanan, memang pernah mempelajari silat, akan tetapi tidak terlalu tinggi. Tuaku, sebetulnya, siapakah yang berhak memutuskan lulus tidaknya ujian kota raja itu? Di sana terdapat pengawas-pengawas dan mereka inilah yang harus disogok.
Akan tetapi, tentu saja para pengawas itu pun harus menyogok atasan mereka dan orang yang paling berwenang dalam hal ujian itu tentu saja menteri. Tentu menteri bagian kebudayaan atau pendidikan. Kurasa begitulah. Akan tetapi mengapa engkau menanyakan hal itu? Mengapa engkau tidak mendatangi saja menteri itu, dan kemudian melaporkan tentang penyelewengan yang dilakukan oleh para pengawas? Tanya Chiang Bun. Tan Hock-sim membelalakan matanya. Wah, mana aku berani? Kalau aku melakukan perbuatan nekat itu, selain tidak mungkin diluluskan, juga aku tentu akan ditangkap, dipenjara atau mungkin dibunuh. Siapa yang akan dapat melindungiku? Chiang Bun menarik napas panjang. Tantu aku, dalam hal ujian ini, yang terhimpit dan dirugikan adalah kalian para pemuda pelajar. Kalau kalian sebagai orang-orang yang terkena ketidakbersihan itu diam-diam saja, lalu siapa yang akan mampu memperbaiki keadaan? Kenapa engkau tidak mengajak semua pelajar itu untuk memprotes kepada menteri dan melaporkan kecurangan para pengawas itu? Hock-sim menunduk dan mengerutkan alisnya. Ucapan Chiang Bun tadi menggerakkan hatinya. Dia tahu bahwa di dalam hatinya, dalam hati semua pemuda pelajar yang mengalami nasib yang sama, memang ada api pemberontakan itu untuk menentang kecurangan para pengawas, namun siapa yang berani? Para pengawas itu dilindungi oleh pasukan dan menterinya sendiri belum tentu jujur. Bagaimana jika para pembesar itu bersekongkol dan melindungi anak buah mereka? Hal itu tidak mungkin dilakukan, adik Bun. Bahkan sebagian besar para pengikut ujian sendiri, yang kebanyakan terdiri dari orang-orang berada, lebih suka kalau keadaannya seperti sekarang ini. Terus terang saja, aku sendiri kalau mempunyai uang, juga lebih senang mengeluarkan uang dan ujianku lulus, daripada bersusah payah memeras otak akan tetapi hasilnya belum tentu, bahkan harapannya sedikit sekali. Chiang Bun diam saja. Dia merasa penasaran akan tetapi dia pun maklum bahwa kegetiran membuat semua pemuda berpendapat seperti Hock-sim itu. Kalau dengan uang dapat lulus dengan mudah, perlu apa repot-repot memeras otak yang akhirnya toh tidak akan diluluskan kalau tanpa uang? Kalau begitu, biarlah aku yang akan mengajukan protes itu. Aku tidak ikut ujian maka aku tidak khawatir tidak diluluskan. Tan Hock-sim memandang dengan mata terbelalak dan dia memegang lengan sahabat barunya itu. Bunte, apa yang hendak kau lakukan? Chiang Bun tersenyum. Tenanglah dan tunggu saja hasilnya. Kuharap besok pagi sudah akan ada perubahan. Nah, kau masuklah dulu, tuaku dan tunggu saja aku di dalam kuil. Setelah berkata demikian, Chiang Bun meninggalkan sahabatnya yang berdiri melongo, mengikutinya dengan pandang mata heran akan tetapi tidak percaya. Apa yang akan dapat dilakukan oleh pemuda itu terhadap pemerintah? Urusan ujian yang kotor dan bergelimang korupsi itu sudah berjalan puluhan tahun, sepanjang pendengarannya, mana mungkin kini akan dirubah hanya oleh tindakan seorang pemuda seperti Suma Chiang Bun? Dia sangat mengkhawatirkan pemuda itu. Bagaimanapun juga, sahabat barunya itu menarik hatinya. Dia akan merasa menyesal sekali kalau karena percakapan mereka, Chiang Bun melakukan tindakan yang mustahil dan akhirnya malah akan ditangkap dan dihukum. Dia pun lalu kembali ke dalam ruangan belakang kuil itu, mendekati teman-temannya dan berbisik-bisik menceritakan tentang pemuda kenalan barunya yang aneh itu. Teman-temannya tentu saja terkejut, ada yang merasa gembira dan penuh harapan, yaitu mereka yang hendak menghadapi ujian dengan pengetahuan mereka saja karena mereka tidak mampu membayar. Ada juga di antara mereka yang tidak senang dan mereka ini adalah pelajar-pelajar yang mengharapkan lulus dengan pengaruh uang atau pengaruh kenalan atau keluarga di kota raja. Apapun tanggapan mereka, berita tentang seorang pemuda yang bukan pengikut ujian tetapi hendak melaporkan kecurangan para pengawas itu kepada menteri, menjadi bahan percakapan mereka dan menimbulkan ketegangan. Siang hari itu di gedung besar Menteri Chiong nampak sunyi. Sang menteri telah pulang dari persidangan di istana dan kini pembesar itu beristirahat. Malam saat seperti itu, dia tidak mau diganggu dan para penjaga di luar gedung pun tidak berani banyak membuat gaduh agar tak mengganggu sang menteri yang sedang beristirahat di dalam kamarnya. Oleh karena itu, para penjaga ini menolak dengan keras ketika Suma Chiang Bun datang dan minta pada mereka untuk melaporkan kepada Chiong Taijin bahwa dia minta diterima menghadap. Orang muda, siapakah engkau dan ada urusan apakah engkau berani minta untuk menghadap Taijin? Bentak kepala jaga yang berewok dan bertubuh tinggi besar sambil bertolak pinggang. Tidak sembarang orang boleh begitu saja mengganggu waktu Taijin.
Aku mempunyai urusan pribadi dengan menteri, hendak membicarakan soal ujian para pelajar yang diadakan di kota raja sekarang ini. Kepala jaga itu mengerutkan alisnya. Kau kira menteri hanya seperti petugas kecil saja yang dapat ditemui setiap saat? Kalau engkau ada urusan, dapat menghadap ke kantor beliau dan melapor kepada petugas-petugas di sana, bukan datang ke rumah beliau dan mengganggu beliau. Akan tetapi, aku ingin menghadap beliau sendiri, urusan penting. Cukup. Kepala jaga itu menghardik. Lekas kau pergi dari sini atau akan kugunakan kekerasan untuk melemparmu keluar dari sini. Mengerti? Wajah Chiang Bun menjadi merah dan matanya berkilat ketika dia mengangkat muka memandang wajah si brewok yang tinggi besar itu. Beginikah sikap seorang petugas keamanan terhadap rakyat? Seperti penjahat saja. Akan kekerasan untuk melemparmu keluar dari sini. Mengerti? Keparat? Setan cilik. Agaknya ayahmu tidak pernah menghajarmu. Panggil ayahmu ke sini, akan kuajar dia agar dapat mendidik anaknya. Chiang Bun tidak dapat menahan dirinya lagi. Ucapanmu lancang dan mulutmu busuk, engkaulah yang perlu dihajar. Orang-orang yang rendah pangkatnya lah yang biasanya suka tinggi hati. Demikian pula kepala jaga itu. Terhadap atasannya dia menunduk dan merangkak-rangkak menjilat-jilat, dan terhadap bawahannya, yaitu rakyat, dia bersikap seperti kaisar saja. Maka, begitu melihat seorang pemuda biasa berani mengeluarkan ucapan seperti itu padanya, kemarahannya langsung memuncak. Sambil mengeluarkan suara gerengan, kepalan tangannya yang hampir sebesar kepala Chiang Bun itu melayang dan menyambar ke arah kepala pemuda itu. Chiang Bun tenang-tenang saja. Tanpa bergerak dari tempatnya dia mengangkat tangan kiri dan secepat kilat tangan kirinya itu melakukan 3 gerakan susul-menyusul, mula-mula menangkis pergelangan lengan tangan yang memukul, disusul totokan pada pundak lengan itu dan diakhiri dengan tamparan pada muka si brewok. Duh! Tuh! Pelak! Tamparan itu cukup keras. Mula-mula tangkisan membuat lengan terpental, lalu totokan membuat si tinggi besar itu merasa lumpuh sebelah badannya dan tamparan itu mengenai pelitis, membuat dia terpelanting dan roboh. Kepalanya terasa 7 keliling dan matanya menjuling. Dia menggoyang-goyang kepalanya dan setelah bintang-bintang yang berjatuhan dan menari-nari di depan matanya itu mengabur, dia bangkit lagi dengan marah. Agaknya, tamparan itu tidak membuatnya menjadi jera, bahkan seperti minyak bakar disiramkan ke atas api kemarahannya. Dia sekarang menubruk dan kedua tangannya membentuk cengkeraman, seperti seekor beruang dia menubruk kepada pemuda itu, penuh geram. Kembali Chiang Bun menghadapinya dengan tenang. Begitu tubuhnya yang besar itu menubruk dekat, maka pemuda ini berjongkok atau setengah berjongkok, membiarkan tubuh atas lewat, lalu secepat kilat dia meraih, menangkap lengan dan mempergunakan tenaga lawan, dia mengangkat dan membanting. Des! Debu mengebul dan si tinggi besar mengeluh, menggeliat dan mencoba untuk bangkit, tapi terjatuh kembali dan mengaduh-aduh. Agaknya punggungnya mengalami salah urat ketika dia terbanting tadi, yang membuatnya tidak mampu bangun kembali dan hanya mengaduh-aduh dan menggeliat-geliat. Melihat komandan jaga mereka roboh, setelah kehilangan rasa kaget mereka, para penjaga memburu. Berani kau melawan tentara, bentak seorang di antara mereka sambil menodongkan tombaknya. Tahan! Chiang Bun berseru, suaranya lantang dan berwibawa, tidak seperti seorang pemuda remaja. Urusan ini tidak ada hubungannya dengan ketentaraan. Urusan kami adalah urusan pribadi, urusan orang yang dihajar karena bersikap kurang ajar terhadap lain orang, tidak ada sangkut pautnya dengan ketentaraan. Setelah berkata demikian, Chiang Bun membalikkan tubuhnya dan pergi meninggalkan mereka. Para penjaga itu bengong. Mereka pun melihat sendiri betapa komandan jaga mereka menghina pemuda itu dan melihat pula betapa dengan mudahnya pemuda itu merobohkan komandan mereka. Mereka pun tidak berani sembarangan turun tangan. Apalagi mereka pun mulai ragu-ragu. Kalau seorang muda seperti itu ingin bertemu dengan menteri, siapa tahu ada hubungan antara dia dan pembesar itu. Membayangkan kemungkinan ini, mereka menggigil dan mereka tidak lagi memperdulikan pemuda itu melainkan menolong kepala jaga yang masih juga belum mampu bangkit berdiri. Chiang Bun tidak pergi jauh tetapi mengambil jalan memutar dan menghampiri dinding pagar tembok yang mengelilingi gedung sang menteri. Dengan ringan dia mengayun tubuhnya ke atas tembok, kemudian meloncat ke dalam. Cepat dia menyelinap di antara tembok bangunan dan dengan mudahnya dia meloncat lagi ke atas genteng dan mengintai,
mencari-cari di mana adanya sang pembesar yang hendak ditemuinya. Akhirnya dia melihat seorang pembesar yang bertubuh gendut, berpakaian tidur berupa jubah lebar, sedang rebah terlentang seenaknya di atas sebuah dipan dan dipijati oleh 3 orang wanita muda cantik. Mata pembesar yang usianya kurang lebih 60 tahun ini meram melek keenakan, dan seorang di antara 3 wanita itu kadang-kadang menyuapkan sepotong kue dengan sumpit ke mulutnya. Melihat ini, Chiang Bun dapat menduga bahwa tentu inilah menteri yang dicarinya itu. Hidungnya mendengus jijik melihat keadaan hidup pembesar ini. Setelah membuka genteng, dia lalu meloncat turun dan tubuhnya melayang ke dalam ruangan itu. Bagaikan seekor burung besar, dia hinggap di atas lantai dalam ruangan, hampir tidak terlihat atau terdengar oleh mereka berempat yang berada di dalam ruangan. Ketika seorang di antara 3 wanita muda itu menoleh dan melihat seorang pemuda tahu-tahu telah berada di tengah kamar seperti setan, ia menjerit dan sepasang sumpit itu pun terlepas dan jatuh berkerontang di atas lantai. Teman-temannya menoleh dan menjerit juga. Sang pembesar membuka mata dan menoleh, lalu bangkit dengan marah. "Siapa engkau?" bentaknya. Dengan tenang Chiang Bun menjura. Selama ini belum pernah dia melakukan perbuatan sebagai pendekar seperti yang dilakukan sekarang. Akan tetapi karena dia adalah keturunan Pulau Es, darah pendekar mengalir di dalam tubuhnya, maka dia pun tidak merasa asing atau ragu-ragu, tidak merasa gentar sedikit pun ketika berkata, "Taijin, saya menganggap diri sebagai wakil para pelajar dan saya ingin menghadap dan bicara dengan Paduka tentang ujian yang diadakan sekarang." Tentu saja pembesar itu menjadi marah sekali. Apalagi ketika dia melihat 6 orang pengawal yang tadinya berjaga di ruangan lain telah dikejutkan oleh jeritan-jeritan tadi dan kini memasuki ruangan itu dengan golok di tangan, hatinya menjadi semakin tabah. "Engkau masuk seperti maling. Pengawal, tangkap bocah ini." 2 orang pengawal menyarungkan golok dan menyergap ke depan untuk menangkap pemuda itu. Akan tetapi, 2 kali kaki Chiang Bun bergerak cepat menyambut dengan tendangan yang mengenai dada mereka dan 2 orang pengawal itu terjengkang. Untung bahwa Chiang Bun hanya mempergunakan tenaga sedikit saja sehingga mereka tidak terluka, hanya merasa sesak napas mereka. Mereka bangkit kembali dan kini menggunakan golok untuk menyerang. Kembali Chiang Bun menggerakkan kakinya, menendang pergelangan tangan diteruskan ke lambung dan untuk kedua kalinya, 2 orang pengawal itu roboh dan sekali ini tidak dapat segera bangkit karena tendangan yang mengenai lambung itu membuat perut mereka terasa mulas. "Taijin, kedatangan saya ini bukan untuk melakukan kekerasan. Percuma saja kalau Paduka menggunakan kekerasan, karena terpaksa saya akan lebih dulu turun tangan terhadap Paduka." Sekali loncat, pemuda itu telah tiba di dekat sang pembesar yang kini menggigil ketakutan sampai jubah tidurnya merosot dan nampak perutnya yang gendut itu telanjang bulat. "Ampun," rintihnya. Melihat seorang pembesar berpangkat menteri merengek minta ampun, padahal tidak diapa-apakan, Chiang Bun merasa muak. Beginikah watak seorang yang dinamakan pemimpin? Menghadapi bahaya sedikit saja sudah merengek ketakutan. Pengecut seperti ini dijadikan pemimpin dan hendak memimpin rakyat. Pengecut seperti ini kalau berada dalam bahaya, disuruh apapun tentu akan taat, disuruh menjual negara sekalipun, atau mengkhianati bangsa tentu akan taat, asal nyawanya diampuni, asal dirinya tidak diganggu. Seorang yang selalu mementingkan diri pribadi tentu penakut dan pengecut di samping menjadi penindas kejam sewaktu jaya. "Taijin, saya tidak akan melakukan kekerasan asal Taijin suka mendengarkan kata-kata saya. Harap Taijin menyuruh semua orang pergi agar kita dapat bicara berdua saja di kamar ini." Pada saat itu, para pengawal sudah memasuki daun pintu yang terbuka dari luar. Akan tetapi, melihat pemuda itu berdiri dekat pembesar yang kelihatan pucat dan tubuhnya menggigil, juga celananya menjadi basah, mereka tidak berani sembarangan bergerak. "Kalian pergilah, tinggalkan kami berdua," kata pembesar itu dengan suara gemetar kepada para pengawal, juga kepada 3 orang selirnya yang tadi melayaninya. Para pengawal itu memandang ragu, akan tetapi dengan gerakan tangannya pembesar gendut itu mengusir mereka dan 3 orang selirnya sudah sejak tadi cepat-cepat keluar dari kamar itu. Setelah mereka pergi, Chiang Bun menutupkan daun pintu, lalu dia duduk di atas kursi menghadapi pembesar itu yang duduk di atas dipan, menyelimuti dirinya karena dia merasa malu melihat celananya basah, akibat rasa takut yang melandanya tadi. "Taijin, maafkan kalau saya mengganggu. Saya terpaksa menghadap Paduka secara ini karena tadi saya ditolak oleh para penjaga di luar gedung."
Kini debar jantung di dalam dada pembesar itu sudah mulai tenang, dan dia pun merasa lega melihat sikap yang halus dan sopan dari orang muda ini. Pengalamannya sebagai seorang pembesar dapat membuat dia melihat bahwa dia sebenarnya berhadapan dengan seorang pemuda yang tidak jahat, akan tetapi ada sesuatu pada diri pemuda ini yang membuat dia jeri, mungkin pada sinar mata yang mencorong itulah. Dia dapat mengerti bahwa pemuda ini adalah seorang muda yang berkepandaian tinggi dalam ilmu silat, tentu seorang pendekar, dan bukan seorang perampok yang datang untuk merampok harta benda. Tidak mengapa, Tai Hiap. Katakanlah, apakah keperluan Tai Hiap hendak bicara dengan kami? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mendengar betapa seorang menteri menyebutnya Tai Hiap, Chiang Bun tersenyum, akan tetapi dia kemudian berkata, "Kalau saya tidak salah duga, Tai Jin adalah pejabat yang berwenang atas penyelenggaraan ujian para calon siucai di kota raja. Benarkah?" Kini pembesar itu dapat tersenyum dan mukanya berseri. Apakah Tai Hiap hendak memasuki ujian? Ataukah ada sanak saudara atau sahabat Tai Hiap? Tidak. Chiang Bun memotong cepat sambil menggerakkan tangan ke depan muka. Justru inilah yang akan saya bicarakan. Tai Jin tentu tahu bahwa para pengawas ujian itu adalah petugas-petugas yang korup, yang makan uang sogokan. Biarpun pengikut ujian bodoh, kalau dapat menyogok dengan uang, tentu akan lulus. Sebaliknya, betapapun pintar seorang pelajar, kalau tidak mampu menyogok, ujiannya akan selalu gagal. Benarkah demikian, Tai Jin? Wajah yang tadinya sudah mulai berseri itu berubah pucat kembali, sepasang mata itu membayangkan ketakutan lagi. Ini. Kami tidak tahu. Baru saja Tai Jin bertanya apakah saya hendak ikut ujian atau sanak keluarga saya. Tentu kalau demikian halnya, Tai Jin akan meluluskan saya, bukan? Tak mungkin Paduka tidak tahu akan kebusukan yang sudah berlangsung puluhan tahun ini. Bayangkan saja, kalau yang diluluskan hanya orang-orang bodoh yang mampu membayar, sedangkan yang pandai-pandai tidak diluluskan, negara akan penuh dengan pembesar-pembesar tolol yang pandainya hanya menerima sogokan-sogokan. Akan menjadi apakah negara kita ini? Paduka tahu atau tidak, pendeknya saya menuntut agar mulai besok pagi, semua pengawas diganti dan praktek penyogokan itu harus lenyap sama sekali. Kalau masih ada, aku pasti akan kembali dan turun tangan terhadap Paduka dengan caraku sendiri. Menteri Ciong mengangguk-angguk dan matanya melirik cerdik. Biarlah saat ini dia mengalah, pikirnya. Akan tetapi sekali engkau keluar dari sini, aku akan memberi hajaran kepadamu. Baiklah, perintah Tai Hiap akan kami laksanakan. Chiang Bun masih muda, akan tetapi pandang matanya tajam. Dia dapat menduga apa yang bersembunyi di dalam hati pembesar itu, maka dia pun bangkit berdiri dan berkata lagi. Chiang Tai Jin, jangan dikira bahwa engkau akan dapat mempergunakan kekerasan dan kekuatan pasukan pengawalmu untuk melindungi dirimu. Aku bukan mengeluarkan ancaman kosong belaka. Aku bernama Suma Chiang Bun, dan ketahuilah bahwa bekas Panglima Wanita Milana adalah bibiku, juga Jenderal Muda Cao Chin Leong adalah sahabat baikku. Nah, boleh renungkan baik-baik sebelum engkau mengambil tindakan. Selamat tinggal. Pemuda itu lalu menggunakan ginkangnya, menggenjot tubuhnya ke atas menerobos atap melalui lubang yang dibuatnya tadi. Di atas genteng telah menanti pasukan pengawal yang segera mengepungnya, akan tetapi dari dalam kamar itu terdengar bentakan Ciong Tai Jin. Jangan ganggu dia. Biarkan Sumataya pergi dengan aman. Tentu saja para pengawal tidak berani membantah dan mereka berdiri diam saja ketika Chiang Bun meloncat turun dari atas genteng, berlari menuju pagar tembok lalu keluar dari tempat itu melalui pagar tembok yang dilompatinya. Sementara itu, di dalam kamar, Menteri Ciong menjambak-jambak rambutnya. Shisuma? Keponakan Putri Milana? Celaka, dia tentu keluarga Pulau Es. Pada keesokan harinya, terjadi kehebohan di kalangan para pengikut ujian. Mereka yang sudah terlanjur memberi uang sogokan, kehilangan pengawas-pengawas yang telah mereka sogok dan terpaksa mereka harus mengikuti ujian secara betul-betul. Tentu saja mereka yang hanya mengikuti ujian karena mengejar keinginan agar lulus dan dapat memperoleh gelar siucai ini tidak mampu mengerjakan dengan baik dan hampir semua di antara mereka ini gagal. Sebaliknya, para pengikut ujian yang tidak mampu bayar, kini benar-benar diuji kemampuan mereka dan mereka ini merasa gembira sekali, termasuk Tak Hok Sim. Dia pun lulus walaupun bukan dengan angka yang baik.
Gegerlah tempat ujian itu dan semua orang membicarakan peristiwa digantinya semua pengawas dan dihapusnya semua sistem sogokan. Hoxim dikerumuni teman-temannya dan kini baru mereka percaya akan cerita pemuda itu bahwa teman barunya menjanjikan untuk memprotes sistem sogokan itu kepada menteri. Biarpun semalam Chiang Bun tidak bercerita sesuatu kepadanya dan dia pun tidak menanyakan karena siang tadi dia menganggap teman barunya itu membual, ternyata kini terjadilah hal yang jelas menjadi hasil daripada bualan teman barunya itu. Setelah selesai pengumuman, Hoxim segera berlari ke kuil untuk menemui Chiang Bun. Dengan wajah berseri-seri dia merangkul sahabatnya itu. Wah, Bunte, terima kasih padamu. Aku telah berhasil. Dan banyak kawan-kawan berhasil berkat usahamu. Engkau sungguh hebat. Bintang penolong kami. Bagaimana engkau dapat berhasil merubah keadaan ujian sehingga para pengawas diganti dengan petugas-petugas baru yang tidak makan uang sogokan? Chiang Bun tersenyum girang mendengar bahwa Menteri Ciong benar-benar memenuhi janjinya. Biasa saja, tuako. Aku pergi menghadap menteri yang berwenang dan menyampaikan protes atas nama semua pengikut ujian yang jujur. Dan beliau sudah menjanjikan untuk merubahnya dan mengganti semua pengawas. Syukurlah kalau semua berjalan dengan baik. Semua berlangsung dengan baik bagi kami para pelajar yang benar-benar hendak menguji ilmu kepandaian. Akan tetapi amat tidak baik bagi mereka yang datang hanya untuk membeli gelar. Mereka sudah mengeluarkan banyak uang dan akhirnya ujian mereka gagal. Bunte, engkau tentu seorang yang luar biasa, bukan? Kami semua merasa yakin bahwa engkau bukan orang sembarangan, tentu engkau seorang yang luar biasa. Chiang Bun tersenyum. Bagaimanapun juga, hatinya ikut merasa gembira bukan main melihat pemuda pelajar ini begitu girang dan lulus, juga bahwa semua pelajar yang baik telah lulus ujian. Harap jangan menduga yang bukan-bukan, tuako. Aku seorang pemuda biasa saja, bahkan bodoh, tidak terpelajar seperti engkau. Mustahil seorang pemuda biasa saja mampu mempengaruhi menteri untuk merubah jalannya ujian, menghapuskan semua sistem sogokan yang sudah berkarat dan berpuluh tahun mengotori sistem ujian di kota raja. Mungkin karena beliau sadar oleh protesku, itu saja. Bagaimanapun juga, engkaulah bintang penolongku, Bunte. Aku girang sekali, tidak percuma aku melakukan perjalanan amat jauh dengan susah payah. Biarpun aku tidak mendapat gelar karena hasil ujianku tidak mencapai angka-angka tertinggi, akan tetapi tanda lulus ini tentu akan menggirangkan hati ayahku. Aku ingin pulang sekarang juga, sore ini juga agar dapat cepat sampai ke rumah. Aku pergi bersamamu, tuako. Aku pun ingin melakukan perjalanan ke barat untuk mencari seseorang. Pernyataan ini tentu saja menggirangkan hati Hoxim sehingga dia tidak bertanya lagi siapa yang dicari oleh pemuda itu. Hatinya girang dan mereka pun cepat berkemas, kemudian melakukan perjalanan meninggalkan kota raja pada sore hari itu juga menuju ke barat. Malam itu mereka menginap di dalam sebuah dusun tak jauh dari kota raja dan di sebelah utara kota Paoting. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke Paoting. Akan tetapi, baru saja matahari naik dan mereka tiba di tepi sebuah hutan, tiba-tiba perjalanan mereka dihadang oleh 5 orang laki-laki tinggi besar yang agaknya sudah sejak tadi menanti di situ. Buktinya, kalau tadinya 5 orang itu duduk di tepi jalan dengan santai, begitu 2 orang pemuda itu muncul, mereka serentak bangkit dan berdiri menghadang di tengah jalan. Melihat sikap mereka, tahulah Chiang Bun bahwa 5 orang itu sengaja menghadang mereka dan hendak mengganggu. Tidak mungkin di tempat ini ada perampok, pikirnya. Masih terlalu dekat dengan kota, dan pula, apa yang diharapkan oleh perampok-perampok dari 2 orang pemuda miskin yang melakukan perjalanan pulang dari ujian? Tentu ada hal lain yang menyebabkan adanya penghadangan ini dan mudah saja menduganya bahwa pencegatan ini tentu ada hubungannya dengan kunjungannya kepada Menteri Ciong kemarin dulu. Akan tetapi dia bersikap tenang saja dan dia pun melihat betapa sikap Tan Hoxim tenang saja walaupun kedua alis pemuda itu berkerut dan wajahnya membayangkan keheranan dan kekhawatiran. Pemuda pelajar ini sudah meraba-raba pedang yang disembunyikan di dalam buntalan pakaian. Chiang Bun sudah tahu bahwa temannya itu diam-diam menyembunyikan pedang. Tenanglah, tuako. Dia berbisik dan temannya itu tidak jadi mengeluarkan pedang dan mereka pun maju terus sampai akhirnya terpaksa berhenti karena tengah jalan itu dipenuhi oleh 5 orang tadi.
Seorang di antara mereka, yang mukanya hitam, berkata dengan suara lantang dan sikap kasar. Siapakah di antara kalian yang kemarin mengikuti ujian di kota raja dan bernama Tan Hoxim? Akulah orangnya, jawab Hoxim sambil melangkah maju. Bagus. Dan inikah temanmu yang lancang sekali memprotes sistem ujian dan yang membuat pembesar atasan turun tangan mengganti semua petugas pengawas ujian? Benar, akulah orangnya, kini Chiang Bun yang menjawab. Hahaha, kiranya bocah ingusan. Tuako, kita bunuh saja mereka sekarang. 5 orang itu sudah bergerak maju mengepung, akan tetapi si muka hitam mengangkat kedua tangannya. Kalian berempat mundurlah. Sungguh memalukan kalau hanya membereskan 2 ekor kelinci muda ini harus kita semua turun tangan. Bocah-bocah sial, bersiaplah kalian untuk mampus, bentak si muka hitam sambil melangkah maju. Tahan! Tiba-tiba Tan Hoxim dengan sikap gagah melangkah maju di depan Chiang Bun, melindungi pemuda ini. Aku tahu bahwa kalian tentu utusan para pengawas korup itu untuk membalas dendam kepada kami. Akan tetapi, sahabatku ini tidak bersalah. Dia hanya mewakili kami, para sastrawan muda yang miskin, untuk mengajukan protes dan ternyata berhasil baik. Kalau kalian hendak membalas dendam, balaslah kepada kami dan jangan mengganggu sahabatku yang tidak berdosa ini. Diam-diam Chiang Bun merasa kagum dan terharu juga melihat pembelaan Hoxim atas dirinya, akan tetapi dia diam saja. Sementara itu, si muka hitam tersenyum menyeringai. Hehe, engkau kutu buku masih ingin bersikap gagah-gagahan? Nah, kalau sudah bosan hidup, engkau matilah lebih dulu, baru kemudian dia memperoleh bagiannya. Sambil berkata demikian, tangan kirinya yang berlengan panjang dan besar itu menyambar ke arah kepala Hoxim. Tangan itu adalah tangan yang terlatih. Kulit tangan di telapakan sudah menebal dan ada tanda-tanda hangus, juga buku-buku jarinya menebal, tanda bahwa orang ini telah melakukan latihan memperkeras tangannya dengan cara latihan tenaga luar. Tangan seperti itu berbahaya sekali dan sekali tampar saja, kalau mengenai sasaran, akan membuat kepala pemuda itu pecah. Hoxim cepat mengelak dan ternyata putra guru silat di Cheng Tao ini cukup gesit ketika mengelak sehingga Chiang Bun yang sudah siap menyelamatkannya, kini menjadi agak lega dan hanya mempersiapkan diri untuk menolong pemuda itu sekiranya terancam bahaya. Si muka hitam merasa penasaran sekali. Disangkanya tadi dengan yakin bahwa sekali pukul saja dia akan berhasil menghancurkan kepala bocah itu. Kiranya selain menjadi kutu buku engkau bisa juga sedikit ilmu silat, ya? Bagus, aku jadi tidak malu membunuhmu. Berkata demikian, raksasa yang usianya mendekati 50 tahun ini sudah melakukan serangan berantai dengan kaki tangannya. Tentu saja Hoxim menjadi repot sekali. Selain sejak kecil dia lebih banyak disuruh belajar membaca daripada ilmu silat oleh ayahnya, juga andai kata ayahnya sendiri yang maju, maka ayahnya itu pun tidak akan dapat menandingi si muka hitam yang lihai itu. Mula-mula Hoxim mengandalkan kegesitannya mengelak ke sana-sini, berloncatan, akan tetapi akhirnya terpaksa dia mengangkat lengan menangkis ketika sebuah pukulan menyambar dan posisinya tidak memungkinkan lagi kepadanya untuk mengelak. Lengan Hoxim yang kecil itu bertemu dengan lengan besar si muka hitam dan akibatnya, pemuda itu roboh terjengkang dan lengan kanannya yang menangkis terasa ngilu seperti hendak patah tulangnya. Pemuda itu terus menggulingkan tubuhnya mendekati buntalan pakaiannya yang tadi dilemparkannya ke atas tanah. Dia sudah meraih dan mencabut pedangnya dari buntalan ketika tiba-tiba Chiang Bun sudah berada di sampingnya dan memegang pundaknya. Tenanglah, tuako. Simpan kembali pedangmu. Tidak, aku tidak mau mati konyol. Aku harus melawannya sampai mati, bantah Hoxim. Tuako, kalau engkau melawan, engkau akan mati konyol. Engkau takkan menang, serahkan saja babi itu kepadaku. Apakah engkau masih belum percaya kepadaku? Berkata demikian, Chiang Bun meninggalkannya dan membalikkan tubuh sambil melangkah maju menghadapi si muka hitam yang berdiri sambil tersenyum menyeringai. Huitungohou, pergilah kalian dan jangan ganggu kami lagi, kata Chiang Bun dengan sikap masih tenang sekali. Si muka hitam dan kawan-kawannya terkejut mendengar nama julukan mereka disebut oleh pemuda itu. Mereka memang terkenal sebagai Huitungohou, 5 harimau golok terbang, tukang-tukang pukul yang ditakuti dari kota Paoting. Tentu saja Chiang Bun mengenal mereka.
Pemuda ini tinggal di Tianjin, tidak jauh dari Baoting dan biarpun dia belum pernah jumpa dengan 5 orang tukang pukul ini, namun dia sudah banyak mendengar dari ayah ibunya tentang tokoh-tokoh dunia persilatan di sekitar Tianjin dan kota raja. Dari ciri-ciri yang ada pada kelima orang ini, terutama golok yang tergantung di punggung mereka, dia dapat menduga bahwa mereka ini tentulah Huitu Ngohou yang terkenal itu. Dan mereka tentu diutus oleh orang-orang yang dirugikan karena dihapuskannya sistem sogok di dalam ujian kota raja. Tentu kalau bukan para pengawas lama, mungkin saja Menteri Ciong sendiri yang mengutus mereka, untuk menghadang dan membunuhnya bersama Hoxim yang dianggap biang keladi peristiwa itu. Bocah lancang, siapakah engkau maka engkau mengenal nama julukan kami? Hayo mengaku sebelum engkau menjadi mayat tanpa nama. Si muka hitam membentak marah, akan tetapi wajahnya membayangkan keheranan dan keraguan. Mereka yang mengutus dia berlima tidak menyebutkan nama pemuda ini, hanya menyebut nama si pelajar syaitan itu saja. Namaku tidak ada artinya bagi kalian dan tidak perlu kalian kenal. Akan tetapi kuharap kalian suka meninggalkan kami. Ku peringatkan, kalau kalian bersikap nekat hendak menggunakan kekerasan dan hendak membunuh kami, terpaksa aku akan menyingkirkan kalian dari permukaan bumi ini agar tidak mengganggu manusia lain yang tidak berdosa. Ucapan ini tentu saja membuat Tan Hoxim menjadi terkejut setengah mati, akan tetapi 5 orang tukang pukul itu tertawa geli. Memang lucu kedengarannya kalau seorang pemuda remaja berusia 16 atau 17 tahun berani mengancam hendak membunuh mereka, 5 orang jagoan yang namanya sudah terkenal di seluruh Baoting, bahkan terkenal sampai jauh keluar kota. Mereka tertawa geli, akan tetapi juga marah sekali. Si muka hitam yang sedang tertawa bergelak itu tiba-tiba saja melakukan serangan dan memang demikianlah kelicikan para tokoh hitam. Menyerang seorang pemuda remaja saja dia masih menggunakan kecurangan, apalagi menyerang orang yang dianggapnya lebih lihai. Suara ketawanya masih bergema ketika kedua lengannya yang panjang itu tiba-tiba saja menerkam dari kanan kiri ke arah tubuh Chiang Bun. Sebelum kedua lengan itu menyerang, dari gerakan pundak lawan saja Chiang Bun sudah mengetahui terlebih dahulu dan pemuda ini bukannya mengelak, menangkis atau mundur, bahkan dia menggerakkan kakinya maju mendekat. Secepat kilat kedua tangannya bergerak ke depan dan tahu-tahu jari tangannya yang dibandingkan dengan lawan amatlah kecilnya itu telah menotok kedua pundak lawan sebelum kedua tangan lawan mengenai tubuhnya. Tuh! Tuh! Pada saat itu, kedua tangan yang besar itu masih menerkam dari atas dan tiba-tiba saja kedua tangan itu berhenti di tengah jalan dan si muka hitam nampak lucu sekali, seperti patung dengan gaya seperti burung hendak terbang. Kedua lengan dikembangkan ke atas dan matanya terbelalak. Des! Kaki Chiang Bun menendang dan si muka hitam itu terjengkang sampai terbanting ke atas tanah. Akan tetapi totokan itu hanya melumpuhkannya selama 2-3 detik saja maka dia pun bangkit lagi dengan muka sebentar merah sebentar pucat, dan sekali tangannya bergerak, golok di punggungnya telah dicabutnya. 4 orang temannya juga sudah menghunus golok dan kini 5 harimau golok terbang itu maju dengan golok di tangan dan sikap mereka beringas penuh ancaman. Bunte, kau pakailah pedangku ini. Tan Hoxim berteriak setelah dapat menenangkan hatinya yang berdebar tegang sejak tadi. Kini dia pun tahu bahwa pemuda yang menjadi sahabat barunya itu ternyata adalah seorang ahli silat yang pandai. Betapapun juga, melihat pemuda itu dihadapi 5 orang yang memegang golok, hatinya menjadi gelisah dan dia menawarkan pedangnya. Tidak usah, tuaku, hanya akan mengotorkan pedangmu saja. Jawab Chiang Bun dan mendengar ini, Hoxim hanya berdiri seperti patung sambil memegang pedangnya dan memandang dengan jantung berdebar tegang. Kini 5 orang itu sudah mengurung Chiang Bun dengan golok di tangan. Agaknya mereka pun ingin melihat senjata apa yang hendak dipergunakan oleh pemuda itu. Akan tetapi karena Chiang Bun hanya berdiri seenaknya dengan tangan kosong, dan di tubuhnya tidak nampak dia menyembunyikan suatu senjata, 5 orang itu merasa semakin penasaran. Mereka berlima yang kini memegang senjata golok andalan mereka, yang mengangkat nama mereka menjadi Huitu Ngohou, kini dilawan oleh seorang pemuda remaja yang bertangan kosong. Betapa akan memalukan kalau hal ini diketahui atau didengar oleh dunia Kang Ou. Bunuh setan cilik ini dan pelajar itu, teriak si muka hitam dan dia mendahului teman-temannya, goloknya berkelebat ke arah leher Chiang Bun. Akan tetapi golok itu hanya menyambar tempat kosong saja karena lebih cepat lagi Chiang Bun sudah menggerakkan tubuh mengelak. Dia disambut bacokan-bacokan dari 4 orang teman si muka hitam yang merasa penasaran sekali.
Chiang Bun mengeluarkan suara melengking dan ketika kedua tangannya menyambut, dengan gerakan-gerakan aneh, terasa oleh semua lawannya ada hawa panas luar biasa menyambar ke tubuh mereka. Plak plak plak. Des. Tiga orang meloncat ke belakang sambil mengadu karena lengan mereka yang bertemu dengan tangan pemuda itu seperti terbakar rasanya dan ada tapak hangus pada kulit lengan mereka, sedangkan orang keempat terpukul tangannya yang memegang golok. Golok itu terlepas dan Chiang Bun cepat mengibasnya dengan jari-jari tangan kirinya. Tringgig. Wut, krot. Pemilik golok itu menjerit ketika tiba-tiba goloknya yang terlepas tadi menyambar dan menancap di dadanya sampai tembus ke punggung. Dia roboh dan tak dapat bangun kembali, tewas oleh goloknya sendiri. Bukan main kaget dan marahnya si muka hitam dan tiga orang kawannya. Mereka mengeluarkan suara menggereng seperti harimau-harimau kelaparan dan mereka pun berloncatan menerjang dari berbagai jurusan, mengeluarkan ilmu mereka yang membuat mereka disebut dengan julukan 5 harimau golok terbang. Namun, Chiang Bun yang kini menggunakan Fiang Xinjiang, menghadapi mereka dengan tenang. Selama ini, Chiang Bun tidak pernah malas untuk melatih Fiang Xinjiang sehingga dia memperoleh kemajuan pesat. Ilmu pukulan yang mengandalkan tenaga sinkang yang panas ini memang hebat sekali dan menjadi satu di antara ilmu-ilmu yang paling hebat dari keluarga Pulau Es. Kebalikan dari ilmu Fiang Xinjiang, tangan sakti inti api, ini, yaitu Swat Im Xinjiang, tangan sakti inti salju, lebih sukar dilatih dan dia pun sudah menguasai teorinya, namun belum dapat melatihnya secara sungguh-sungguh. Tidak seperti encinya, Suma Hui yang sudah menguasai ilmu itu cukup kuat. Namun, dengan Fiang Xinjiang, sebuah ilmu yang ampuh dari Pulau Es, mana mungkin penjahat-penjahat kasar macam Hui Tungohou itu mampu menandinginya. Sebuah pukulan tangan kiri yang mengandung tenaga mujizat itu, dengan tangan terbuka, mengenai dada seorang di antara mereka. Plak! Orang itu tidak sempat mengadu, melainkan roboh terjengkang dan bajunya di bagian dada hangus sedangkan pada kulit dadanya terdapat telapak tangan pemuda itu dan isi dadanya sudah hancur oleh hawa pukulan panas itu, dan tewaslah dia. Melihat ini si muka hitam berubah pucat dan gentar. Dia meloncat ke arah Hoxim yang berdiri di pinggir dengan pedang di tangan. Maksudnya jelas. Dia hendak menaklukkan dan menangkap pemuda sastrawan ini untuk dijadikan sandera, untuk membuat Chiang Bun yang lihai itu tidak berdaya. Akan tetapi, Hoxim bukan seorang penakut dan dia pun sudah menggerakkan pedangnya menyambut penjahat itu dengan tusukan pedangnya. Trang! Golok si muka hitam menangkis amat kuatnya sehingga pedang itu terpental dari tangan Hoxim. Si muka hitam menyeringai dan menggerakkan tangan kirinya untuk mencengkeram dan menangkap Hoxim, akan tetapi Hoxim memukulkan tangan kanannya ke arah muka orang itu. Duh! Tangkisan si muka hitam membuat Hoxim terpelanting roboh. Si muka hitam menyeringai dan menubruk, akan tetapi pada saat itu, nampak sinar putih berkelebat. Krot! Aug! Sebatang golok terbang dan menancap di lambung si muka hitam. Dia melepaskan goloknya, menoleh dan melihat betapa dua orang temannya sudah roboh tewas dan betapa golok yang menancap di lambungnya itu dilemparkan oleh pemuda lihai itu setelah merampasnya dari tangan seorang temannya. Si muka hitam roboh terguling, dan memegangi lambung yang tertusuk golok. Hoxim meloncat bangun dan memandang dengan mata terbelalak penuh kengerian. 5 orang itu kini telah roboh semua dan tempat itu menjadi mengerikan oleh darah yang keluar dari luka di tubuh mereka. Chiang Bun menghampiri Hoxim dan pada saat itu, si muka hitam masih dapat merintih dan mengangkat muka memandang kepada wajah pemuda remaja yang telah merobohkan dia dan 4 orang kawannya itu. Orang muda, siapakah namamu? Chiang Bun maklum bahwa orang ini sebentar lagi akan mati, maka dengan suara dingin dia menjawab. Namaku Suma Chiang Bun. Mata yang sudah sayu itu terbelalak. Suma? Pendekar. Pulau Es. Dan dia pun mengeluh panjang, lehernya terkulai dan tewaslah kepala Hui Tungohou itu. Hoxim bergidik. Biarpun ayahnya seorang guru silat dan dia pernah belajar silat, akan tetapi belum pernah dia melihat pembunuhan terjadi di depan matanya, apalagi sekaligus ada 5 orang tewas dalam keadaan terluka mengerikan seperti itu. Kenapa? Kenapa mereka harus dibunuh? Dia bertanya dengan suara membayangkan kengerian. Dengan sikap tenang dan dingin Chiang Bun melirik ke arah mayat-mayat itu dan berkata, ada 2 hal yang menyebabkan aku terpaksa membunuh mereka.
Pertama, mereka adalah pembunuh-pembunuh bayaran yang amat kejam dan jahat dan mereka tadi jelas sekali hendak membunuh kita berdua maka sudah sepatutnya mereka dienyahkan dari permukaan bumi. Kedua, mereka tentu diutus oleh seseorang dan kalau mereka itu dibiarkan kembali ke atasan mereka, tentu atasan mereka takkan tinggal diam dan akan mengirim pasukan yang lebih besar lagi untuk mengejar dan membunuh kita. Hoxie memandang dengan sinar mata penuh kagum. Baru dia tahu sekarang bahwa sahabatnya ini adalah seorang pendekar besar, seperti yang pernah didengarnya dari dongeng dan cerita ayahnya. Ah, kiranya engkau. Engkau adalah seorang pendekar, seorang Tai Hiap. Maafkanlah bahwa selama ini aku kurang hormat. Hoxim lalu menjura dengan hormat. Chiang Bun tersenyum dan memegang kedua lengan sahabatnya. Ai, tuaku, aku tidak mau engkau bersikap seperti itu. Kita adalah sahabat, bukan? Dan bagimu aku tetap bunte, tidak ada tayap-tayapan segala. Mereka lalu tertawa dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pauting. Di tengah perjalanan, Hoxim tidak dapat menahan hatinya untuk bertanya. Bunte, sekarang aku tahu mengapa sistem ujian itu dirubah. Tentu engkau telah mempergunakan ilmu kepandaianmu untuk memaksa menteri itu, bukan? Chiang Bun hanya tersenyum. Hal itu terjadi karena kesadarannya. Hanya demikian dia menjawab, akan tetapi hatinya masih bertanya-tanya, siapa biang keladi penghadangan oleh Huitu Ngohou tadi? Menteri Ciong itukah? Ataukah para pengawas lama? Semenjak terjadi peristiwa itu, hubungan antara Hoxim dan Chiang Bun menjadi semakin akrab. Apalagi perjalanan menuju ke kampung halaman Hoxim amatlah jauhnya, memakan waktu berbulan-bulan dan melalui perjalanan yang amat sukar. Hoxim menganggap Chiang Bun sebagai penolongnya dan juga sebagai seorang pendekar gagah perkasa yang mengagumkan hatinya. Bunte, aku ingin sekali engkau berkenalan dengan seorang adikku. Kami hanya 2 orang saudara kakak beradik. Adikku itu sebaya denganmu, ia seorang gadis yang amat cantik manis dan juga ilmu silatnya tidak kalah olehku. Namanya Tan Seng Nio dan aku sayang sekali padanya. Akan tetapi, Chiang Bun menyambut penawaran berkenalan ini dengan sikap dingin saja, tidak menjawab dan hanya tersenyum tak acuh. Akan tetapi, selama dalam perjalanan, sikapnya semakin manis terhadap Hoxim yang dianggapnya sebagai seorang pemuda yang amat baik, halus budi akan tetapi juga gagah berani walaupun ilmu silatnya tidak seberapa tinggi. Mulailah Hoxim merasa heran dan kadang-kadang terkejut juga menyaksikan sikap pemuda pendekar yang dikaguminya itu. Dia melihat betapa Chiang Bun selalu berpakaian rapi dan pesolek, menjaga kebersihan dan wataknya halus sekali. Bahkan kadang-kadang dia merasa betapa sikap Chiang Bun terlalu lunak dan halus perasa, bahkan kadang-kadang terlalu lemah lembut seperti wanita, juga sikapnya terhadap dirinya kadang-kadang nampak kemesraannya dan kewanitaan. Chiang Bun tidak sadar akan sikapnya sendiri. Dia sudah lupa lagi akan pengalamannya dengan Li Xiang dan Li Hiang, kakak beradik yang tinggal di Pulau Nelayan itu, kakak beradik yang mula-mula membuat dia membuka mata melihat kelainan yang ada pada dirinya. Tanpa disadarinya, dia merasa suka sekali kepada Hoxim. Bukan, sama sekali bukan jatuh cinta seperti yang pernah dirasakannya ketika dia berdekatan dengan Li Xiang, melainkan suka sebagai seorang sahabat saja. Dia tidak sadar sama sekali betapa sikapnya amat mesra dan kadang-kadang terlalu kewanitaan terhadap Hoxim, dan dia menganggap sikapnya itu wajar. Pada suatu hari tibalah mereka di kota Wangxian, sebuah kota di tepi sungai yang Cikiang. Mereka bermalam di sebuah penginapan setelah memilih-milih dan berputar kota itu. Telah hampir 2 bulan mereka melakukan perjalanan dan mereka merasa lelah sekali. Akan tetapi, kota Wangxian sudah termasuk dalam provinsi Sichuan dan kota Chengdu tinggal tak berapa jauh lagi, dapat tercapai dalam beberapa hari saja. Aku ingin besok pagi-pagi kita melanjutkan perjalanan. Aku sudah ingin segera sampai di rumah, Bunte, kata Hoxim setelah mereka berdua merebahkan diri di dalam kamar itu. Engkau agaknya sudah amat rindu kepada adikmu dan ayah bundamu, tuaku. Kepada mereka juga, akan tetapi terutama sekali kepada Lon Moi. Dan suara pemuda itu terdengar penuh kemesraan. Chiang Bun mengangkat muka lalu bangkit duduk, memandang kepada sahabatnya itu sambil bertanya. Lon Moi? Siapa itu? Engkau belum pernah menyebutnya selama ini. Wajah Hoxim berubah menjadi merah dan dia pun bangkit duduk lalu memandang sahabatnya. Maaf, Bunte, sesungguhnya aku merasa malu untuk menyebutnya,
Akan tetapi karena engkau sudah kuanggap sebagai saudaraku dan anggota keluarga, biarlah kuceritakan juga. Ia bernama Su Chilon dan gadis itu adalah tunanganku, calon istriku. Sesungguhnya kami hanya menanti sampai aku lulus ujian, baru kami akan melangsungkan pernikahan. Dan sekarang ia tentu sudah menanti-nanti di rumah kami pula karena rumahnya berada di sebelah rumah kami. Kami tetangga. Pemuda itu kelihatan girang sekali mengenangkan tunangannya sehingga dia tidak melihat betapa wajah sahabatnya itu tidaklah nampak segembira wajahnya. Mengapa Chiang Bun tidak merasa gembira mendengar akan kebahagiaan sahabat yang disukainya itu? Iri hati? Cemburu? Sama sekali tidak. Dia menganggap Hock Sim sebagai seorang sahabat yang amat disukanya dan dia tentu akan merasa girang melihat sahabatnya itu berbahagia. Akan tetapi, cerita Hock Sim tentang tunangannya itu, secara tiba-tiba telah mengingatkan dia kembali akan keadaannya sendiri yang berbeda dengan keadaan Hock Sim, berbeda dengan keadaan para pemuda lainnya, dan tiba-tiba saja wajahnya menjadi muram dan hatinya menjadi getir. Setelah melakukan perjalanan yang cepat, sepekan kemudian tibalah mereka di kota Chengtao dan seperti telah digambarkan lebih dulu oleh Hock Sim, kedatangan mereka disambut dengan penuh kegembiraan oleh ayah bunda Hock Sim dan juga adiknya yang bernama Tan Seng Nio. Akan tetapi terutama sekali disambut dengan malu-malu dan juga dengan rasa bahagia oleh Su Chilon, tunangan Hock Sim. Ketika Hock Sim menceritakan kepada keluarganya, juga kepada tunangannya tentang kehebatan Chiang Bun menaklukkan dan merobohkan 5 orang penjahat besar dan juga betapa pemuda itu telah memaksa menteri untuk menghentikan korupsi di tempat ujian, tentu saja mereka semua merasa kagum bukan main kepada Chiang Bun. Ayah Hock Sim adalah seorang guru silat, seorang murid Kunlun Pai, maka dia merasa kagum sekali. Ketika Hock Sim tanpa dapat dicegah oleh Chiang Bun, menceritakan ucapan terakhir dari si muka hitam, kepala dari Huitu Ngohou yang menyebut Suma Chiang Bun sebagai pendekar Pulau Es, ayahnya terkejut bukan main dan cepat bangkit berdiri lalu menjura kepada Chiang Bun. Ah, kiranya Taiyap adalah keturunan dari pendekar super sakti dari Pulau Es? Dia hanya mendengar nama itu dalam dongeng dunia Kang Ou saja. Belum pernah berjumpa sendiri dengan para pendekar keluarga Pulau Es, akan tetapi dia sudah merasa amat kagum dan hormat terhadap nama keluarga pendekar besar itu. Sudahlah, Paman, harap jangan memakai terlalu banyak peraturan sehingga akan membuat saya merasa sungkan saja. Chiang Bun berkata dan guru silat itu menarik napas panjang. Semakin kagumlah hatinya terhadap pemuda ini. Seorang pemuda yang demikian halus dan rendah hati akan tetapi mempunyai kepandaian tinggi dan menjadi keturunan penghuni Pulau Es. Ingin sekali dia bertanya banyak tentang keluarga itu, akan tetapi khawatir membuat hati pemuda yang pendiam itu menjadi tidak enak, guru silatan ini pun tidak berani mendesak. Malamnya, diam-diam dia bicara dengan putranya, akan tetapi dia pun kecewa karena putranya juga tidak tahu banyak tentang Chiang Bun. Ah, betapa akan bahagia hatiku kalau dia dapat berjodoh dengan adikmu, kata ayah ini. Hock Sim tersenyum. Kita akan merasa seperti kejatuhan bulan, ayah. Akan tetapi biarlah akan kuatur agar mereka dapat bersahabat karib. Akan tetapi, dalam hal ini Hock Sim tidak perlu bekerja keras. Begitu diperkenalkan olehnya, Seng Nio, adiknya, bahkan Chilon, tunangannya, merasa suka sekali kepada pemuda yang gagah perkasa namun amat halus budi itu. Ketika Hock Sim menemui tunangannya dan membisikkan kehendak ayahnya, Chilon menyatakan kesanggupannya untuk membantu agar Seng Nio dapat bergaul erat dengan Chiang Bun. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.